TS 40.000 situ. Kalau awak dari arah Solo, Jalan Padang Solo kan, Ya. ah, yang sebelah kiri, yang naik ke kiri itu. Iya, jelang SPBU yang kita ketemu kemarin tuh. Nah, Bukit Cambai. ke kiri dah awak ya. Ya, Bukit Cambai itu di belakang rumah Ranggai awak. Oh, oke oke oke. Bisa bus gadang ke situ, Pak Topik? Bisa. Hmm. Assalamualaikum, Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi ya, Bu. Sehat semua? Pak Alimun sehat? Alhamdulillah sehat, Bu. Alhamdulillah. Semuanya sehat ya. Bu. Alhamdulillah, Ibu. Oke. Siapa Bu, pemakalah sekarang? Yani Marlina sama siapa? Siva. Bertiga kami, Bu. Siapa Fitri lagi? juga, Bu. Oh, Fitri Kak satu. Fitri. Oke. Silakan dimulai. Siapa moderator? Moderator dari ini nak Kelompok dari kelompok. 3. Iya. Iya, kelompok 3 ya. Bu Deti atau Pak Roki atau Bu Rosidah. ya. Presida aja. Pak, Bu Rosida sudah standby. Ah, sudah di jendela. Presida ya. Silakan Bu Rosida. Nah, baik. Kita mulai ya, teman-teman. Siap, Bu Rasida. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Pertama sekali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa pada pagi hari menjelang siang ini kita masih diberikan Allah kesehatan sehingga kita masih bisa bertatap muka ataupun melalui Zoom ini dalam agenda kita yaitu menuntut ilmu dalam majelis ilmu. Mudah-mudahan Allah berikan barokah kepada kita semua, dapat ilmu yang barokah, bisa bermanfaat dunia dan akhirat. Allahumma alimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma tanfa'una bihi ya rabbal alamin. Yang sama-sama kita hormati Ibu dosen kita, Ibu Linda Swanti, Ibu Dr. Linda Swanti, dan juga teman-teman semuanya. Semoga pada hari ini nanti kita mendapatkan ilmu yang barokah. Dan tidak memperpanjang mukadimah, kita awali dulu majelis kita ini dengan membacakan Al-Quran kepada salah satu pemakalah. Kita persilahkan untuk membuka dengan tilawah Al-Quran. Kepada salah satu pemakalah kita persilahkan. Bu Fit gimana Bu Siapa yang Fit? pemakalahnya dulu? Ini ada Fitri, ada siapa lagi? Kita aja, Kak. Ya, Hah? Fitri coba. Ya, oh Fitri ya. 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 Silakan Ustazah Fitri. Baik, moderator. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا
وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون صدق الله العظيم. Baik, Allahumma arhamna bil Quran. Selanjutnya kita persilahkan kepada Ustazah Fitri Wulandari untuk memaparkan makalahnya. Pada Fitri kita persilahkan. Baik, terima kasih moderator. Mohon izin, apakah sudah bisa nge-share? Oh, sudah. Oke, sebentar Bapak Ibu. Apakah sudah terlihat Bapak Ibu Proses baru Kak. proses? Udah. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Qad hamalan nas minadh dhulumati ilan nur ila siratal mustaqim. Yang sama-sama kita hormati Ibu dosen kita, Ibu Dr. Linda Suwanti MA yang telah bersama kita pada pagi hari ini. Kemudian Bapak Ibu, rekan-rekan seperjuangan, yang insya Allah sama-sama pada hari ini kita akan membahas satu topik yang berjudul Adab dan Etika dalam Pendidikan Islam. Serta pemakalah lainnya ada Bu Sifa dan Bu Yeni. Pendidikan Islam merupakan proses penanaman nilai-nilai Islami yang mencakup dimensi akidah, ibadah, dan akhlak secara komprehensif. Di antara dimensi-dimensi tersebut, adab dan etika menempati posisi yang sangat fundamental, karena keduanya menjadi pondasi moral yang menopang seluruh aktivitas keilmuan dan kehidupan seorang Muslim. Imam Ibnu Mubarak rahimahullah pernah menegaskan bahwa beliau mempelajari adab selama 30 tahun dan eh, selama 30 tahun dan mempelajari ilmu selama 20 tahun. Pernyataan ini menunjukkan betapa para ulama salaf menempatkan adab di atas ilmu, karena ilmu tanpa adab akan melahirkan kesombongan dan kerusakan. Di era modern, degradasi moral di kalangan pelajar, seperti ketidaksopanan kepada guru, rendahnya penghargaan terhadap ilmu, dan lain-lain, ini menjadi keprihatinan yang serius. Al-Quran sebagai sumber utama ajaran Islam sesungguhnya telah memberikan panduan yang komprehensif tentang adab dan etika dalam menuntut ilmu dan berinteraksi dalam dunia pendidikan. Ayat-ayat Al-Quran tidak hanya berbicara tentang kewajiban menuntut ilmu, tetapi juga menjelaskan bagaimana seharusnya seseorang penuntut ilmu bersikap, berakhlak, dan menempatkan diri dalam proses pendidikan. Maka dari itu, makalah ini hadir sebagai upaya untuk mengkaji secara mendalam ayat-ayat Al-Quran yang berkaitan dengan adab dan etika dalam pendidikan Islam. Kita lanjut kepada konsep adab dan etika dalam Islam. Adab secara etimologis berasal dari bahasa Arab yang berarti melatih dan mendidik jiwa agar menjadi baik. Dalam Kamus Lisan Al-A'rab karya Ibnu Manzur, adab didefinisikan sebagai riyadhah an-nafs wa tahdhibuha, yaitu melatih dan mendidik jiwa agar menjadi lebih baik. Sementara itu dari definisinya dari Syekh Muhammad Naqib Al-Attas, beliau mendefinisikan bahwasanya adab itu adalah pengenalan terhadap hierarki ilmu dan tempat seseorang dalam realitas tersebut. Kemudian pengertian dari akhlak. Akhlak yaitu sifat yang tertanam dalam jiwa yang melahirkan perbuatan secara spontan tanpa pertimbangan. Ini didefinisikan oleh Imam Al-Ghazali dalam Ihya Ulumuddin. Kemudian ditambahkan oleh Haidar Putra Daulani menegaskan bahwa etika pendidikan Islam mencakup 3 dimensi. Yang pertama, etika peserta didik terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diwujudkan dalam ketakwaan dan keikhlasan dalam menuntut ilmu. Yang kedua, etika peserta didik terhadap pendidik yang diwujudkan dalam rasa hormat dan tawadu dan ketaatan. Dan yang ketiga, etika peserta didik terhadap sesama yang diwujudkan dalam ukhuwah dan saling menghargai.
Selanjutnya, kajian ayat-ayat Al-Quran yang tentang adab dan etika dalam pendidikan Islam. Di sini Ana membagi menjadi dua, yaitu etika pendidik dan etika peserta didik. Untuk yang di awal, kita membahas etika pendidik. Yang pertama, kasih sayang dan lemah lembut. Ini terdapat dalam Quran Surah Ali Imran ayat 159. Bismillahirrahmanirrahim. Fabima rahmatin minallahi linta lahum walau kunta faddan ghalidha qalbi lanfaddu min hawlik. Guru dalam Islam bukan sekadar orang yang mentransfer materi pelajaran, melainkan orang tua spiritual bagi muridnya. Dan guru harus mengajar dengan kasih sayang bukan dengan kekerasan atau paksaan. Di sini penjelasannya bahwa Allah memuji Nabi Muhammad SAW karena sifatnya yang lemah lembut kepada para sahabatnya. Kemudian kata fadlan berarti ucapan yang kasar, sedangkan ghalid dan qalbi berarti berhati keras dan kaku. Maka jika seorang guru suka membentak, kasar, dan egois, maka murid-murid akan menjauh, lanfaddu. Nah, jika murid sudah menjauh, maka pelajaran tidak akan pernah bisa masuk ke dalam hati mereka. Nah, dalam hal ini juga ditambahkan oleh Muhammad Quraisy Shihab. Beliau menambahkan bahwa di akhir ayat, guru diperintahkan untuk melakukan 3 hal, yaitu memaafkan, mendoakan, dan bermusyawarah. Fa'fu anhum wastaghfir lahum wasyawirhum fil amr dengan murid. Nah, ini menunjukkan bahwa guru harus menghargai pendapat murid dan tidak boleh bersikap diktator atau menang sendiri. Yang kedua, satunya kata dengan perbuatan. Artinya integritas. Di sini terdapat dalam Quran surah As-Saff ayat 2 sampai 3. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Kabura maqtan 'indallahi an taqulu ma la taf'alun. Etika guru yang paling berat adalah kejujuran moral. Apa yang diajarkan ke kelas harus sesuai dengan apa yang dia lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Dalam hal ini dijelaskan bahwasanya kata makotan berarti kebencian yang sangat besar. Ayat ini menjadi teguran keras bagi siapa saja yang pandai menasihati orang lain, tetapi tidak menasihati dirinya sendiri. Seorang murid meniru gurunya bukan hanya dari apa yang dia dengar, tetapi dari apa yang mereka lihat. Jika seorang guru melarang muridnya merokok atau mencontek, tetapi guru tersebut melakukannya sendiri, maka runtuhlah wibawa guru di mata muridnya. Maka murid meniru guru bukan dari apa yang didengar, melainkan apa yang dilihat. Wibawa guru runtuh ketika ucapan dan perbuatan tidak sejalan. Itu yang kabur maqatan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Kemudian selanjutnya yang ketiga, ikhlas dalam mengajar. Terdapat dalam Quran surah Asy-Syu'ara ayat 109. Wa ma as'alukum 'alaihi min ajr, in ajriya illa 'ala rabbil alamin. Mengajar adalah tugas mulia yang meniru tugas para nabi. Oleh karena itu, niat utama guru haruslah ikhlas karena Allah. Nah, dalam hal ini dijelaskan bahwa ayat ini diulang-ulang oleh banyak nabi dalam surah ini untuk menegaskan bahwa tugas membimbing manusia tidak boleh dinilai dengan materi duniawi semata. Guru yang ikhlas tidak akan membeda-bedakan muridnya berdasarkan kaya atau miskin dan lain sebagainya. Dalam hal ini juga diluruskan oleh Az-Zuhaili bahwasanya ayat ini bukan melarang guru menerima gaji atau honor dari sekolah. Gaji tetap boleh diterima sebagai penunjang kebutuhan hidup sehari-hari. Yang dilarang adalah jika niat dalam hati guru itu eh, hanya mengejar uang, hanya mengejar gaji tersebut. Sehingga jika tidak ada uangnya, ia menolak untuk memberikan ilmu. Dan yang berikutnya, etika berbicara dan berdiskusi dalam Quran Surah An-Nahl ayat 125. Ud'u ila sabili rabbik bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hi ahsan. Nah, ayat ini secara eksplisit menetapkan 3 metode komunikasi edukatif yang mengandung dimensi adab, yaitu hikmah, mau'izah hasanah, dan mujadalah billati hi ahsan. Hikmah berarti menempatkan sesuatu pada tempatnya yang tepat, yakni menyampaikan ilmu kepada orang yang tepat, dengan cara yang tepat dan pada waktu yang tepat. Kemudian, kalau mau izah hasanah, mengisyaratkan bahwa seseorang pendidik harus menyampaikan ilmu dengan penuh kasih sayang dan empati. Sementara itu, mujadalah billati ihsan mengajarkan adab dalam berdiskusi ilmiah, tidak menyerang pribadi, mengedepankan argumen yang kuat, dan tetap menghormati lawan bicara. Kemudian, etika dari peserta didik. Yang pertama, sabar dan patuh kepada guru. Terdapat dalam Quran Surah Al-Kahfi ayat 65-70, yang mana ayat ini mengisahkan pertemuan Nabi Musa alaihissalam dengan hamba Allah yang solih, yang oleh para ulama tafsir diidentifikasikan sebagai Nabi Khidir.
Dalam hal ini dikatakan bahwasanya permintaan Nabi Musa kepada Khidir mengandung pelajaran adab yang sangat mendalam. Nabi Musa tidak memaksa atau merasa lebih tinggi, meskipun beliau adalah seorang nabi. Sebaliknya beliau mengatakan menggunakan kata hal attabi'uka yang mengandung pertanyaan lembut dan permohonan izin, bukan berupa perintah. Kemudian yang kedua, menjaga sopan santun dan nada bicara. Seorang peserta didik itu harus menjaga sopan santun dan nada bicaranya kepada gurunya. Hal ini terdapat dalam Quran surah Al-Hujurat ayat 2. Ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi wa la tajharu lahu bil qawli kajahri ba'dikum li ba'd. Ayat ini menceritakan kepada kita bahwasanya belajar adab berbicara dengan guru. Murid dilarang memotong pembicaraan guru secara kasar, berteriak-teriak di depan guru, atau memanggil guru dengan namanya langsung tanpa sebutan penghormatan, seperti Pak atau Bu. Peringatan supaya tidak hapus amalanmu. Artinya kan eh, Artinya itu kan, wahai orang-orang yang beriman, janganlah meninggikan suaramu melebihi suara Nabi dan janganlah berkata kepadanya dengan suara keras bagaimana kerasnya suara sebagian kamu terhadap yang lain. Hal itu, jadi ada yang terakhir dikatakan hal itu dikhawatirkan akan membuat pahala segala amalmu terhapus, sedangkan kamu tidak menyadarinya. Maka di sini diluruskan peringatan supaya tidak terhapus amalanmu itu menunjukkan betapa fatalnya akibat jika kita bersikap kurang ajar kepada guru. Jika hati seorang guru tersakiti, maka ridho dan keberkahan ilmu akan hilang dari diri murid tersebut. Ada lagi yaitu adab mendengarkan dan diam saat diajar dalam surah Al-A'raf ayat 204 yang menjelaskan bahwa ayat ini mengandung dua perintah, istima' mendengarkan dengan penuh perhatian dan insat, diam dengan hikmat. Lanjut, ada lagi etika hormat kepada guru dan orang berilmu. Dalam surah Al-Mujadilah ayat 11, Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalis fafsahu yafsahillahu lakum. Ayat ini merupakan salah satu ayat yang paling sering dirujuk dalam diskursus pendidikan Islam yang menjelaskan bahwasannya maksud dari derajat yang dimaksud adalah pertama, derajat di dunia berupa penghormatan, kepercayaan, dan kedudukan yang terhormat. Dan yang kedua, derajat di akhirat berupa kedekatan dengan Allah Subhanahu wa taala dan kemuliaan di surga. Dalam perspektif adab pendidikan, ayat ini mengajarkan bahwa menghormati orang berilmu bukan sekadar kewajiban sosial, melainkan merupakan bentuk penghargaan terhadap ilmu itu sendiri yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Salah satu tokoh yaitu Ibu Zakiyah Derajat menegaskan bahwa penghormatan terhadap guru dalam tradisi pendidikan Islam bukan kultus individu, melainkan ekspresi penghargaan terhadap ilmu dan hikmah yang dibawa oleh sang guru. Ada lagi etika kesabaran dalam proses belajar dalam surah Al-Imran ayat 200. Kemudian implementasi adab dan etika dalam pendidikan Islam kontemporer. Yang mana selain ada adab pendidik, seperti yang sudah kita bahas tadi, ada lagi adab peserta didik, kemudian ada lagi adab terhadap lingkungan belajar. Bagaimana adab yang sudah dipelajari oleh pendidik oleh peserta didik dari pendidik tadi diimplementasikan dalam lingkungan belajar. Seperti salah satu contohnya membudayakan salam, menjaga kebersihan, saling membantu dalam kebaikan dan lain sebagainya. Nah, di sini Anda tambahkan sedikit terkait tantangan pada saat eh, masa sekarang, yaitu murid mengejek guru di media sosial. Ini bukan lagi hal tabu, Ustazah. Ini terjadi karena memang anak-anak zaman sekarang itu dengan media sosial lah ini ruang mereka untuk bergerak dan berbicara. Kemudian yang kedua ada kecurangan massal oleh peserta didik melalui AI. Nah, kemudian ada juga orang tua yang langsung menuntut guru tanpa tabayun dan lain sebagainya. Ada pula bahkan dikatakan guru dianggap pelayan karena sudah bayar SPP. Nah, seperti itu. Dan di sini ditawarkan 3 solusi yang bisa dicobakan. Yang pertama, utamakan adab atas nilai. Kedua, guru sebagai teladan nyata. Dan ketiga, kolaborasi orang tua. Nah, insya Allah dengan pemaparan yang tadi kita mengetahui bahwasanya adab adalah sebuah fondasi yang memang sangat penting dalam pendidikan Islam
dibarengi dengan panduan Al-Quran yang komprehensif, dan insya Allah bisa kita implementasikan secara holistik dalam pembelajaran ataupun pendidikan kita sehari-hari. Barangkali dicukupkan atas pemaparan makalah Ana pada kesempatan kali ini, dikembalikan kepada moderator. Terima kasih Bapak Ibu. Eh, Baik, itulah yang sangat kita dengarkan pemekaran makalah dari Ustazah Fitri Wulandari. Jadi hari ini pemakalah satu atau dua? Ada 3, Bu. Ada Ada tiga 3. ya. Jadi Ah, ya Bu, Bu Linda, kita langsung dulu pertanyaan makalah satu-satu, baru nanti dijawab setelah pemakaran makalah tiga-tiganya. Gitu, dipaparkan gimana Bu? dulu semua, Bu, soalnya sama Eh, makalahnya. teknisnya? Oh sama, Hmm. iyalah. Nah, kita silakan pemakalah kedua, silakan dilanjutkan dengan Bu Eh, Sipa. izin saya dulu ya. Yang kedua, ya ini Lanjut. nggak apa-apa ini. Iya, silakan dilanjutkan. Bu Sipa. Baik, terima kasih atas kesempatannya, moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Bukan dilimpahkan kepada pemakalah sebelumnya. Yang terhormat Ibu Dr. Linda Swanti MA selaku dosen pengampu mata kuliah ini. Ini selanjutnya yang terhormat juga teman-teman semua yang hadir pada pekan ini. Makalah yang saya paparkan sama dengan Fitri, mungkin melengkapi yang ada di Fitri juga, yaitu makalah adab dan etika dalam pendidikan Islam. Latar belakang makalah saya itu pendidikan dapat menuntun dan membimbing manusia dalam menentukan arah kehidupannya. Pendidikan di Indonesia sudah memiliki landasan yuridis, yaitu Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Kemudian landasan utama pendidikan Islam bersumber dari Al-Quran dan hadis. Rumusan masalah dari makalah ini, bagaimana adab dan etika dalam pendidikan Islam. Tujuannya yaitu untuk menganalisis adab dan etika dalam pendidikan Islam. Adab dalam pendidikan Islam. Adab yang berarti bersopan santun atau berperilaku baik. Adab dalam pendidikan Islam adalah tata krama, perilaku, dan sikap yang sesuai dengan ajaran Islam dalam proses pendidikan. Dalam makalah ini adab ada 2 yang kami ambil, yaitu adab pendidik atau guru. Imam An-Nawawi menjelaskan bahwa adab guru terbagi menjadi beberapa aspek, yaitu adab guru terhadap diri sendiri, adab guru terhadap ilmu, adab guru terhadap murid, dan adab guru terhadap proses pengajaran. Yang kedua, adab peserta didik atau murid. Sebagaimana halnya adab guru, adab murid sangat penting dalam dunia pendidikan karena salah satu tujuannya adalah berakhlak mulia sesuai dengan ajaran agama Islam. Nah, hadis yang berkaitan tentang adab, salah satunya yaitu Al-Bayyinah ayat 5, yang artinya mereka tidak diperintah kecuali untuk menyembah Allah dengan mengikhlaskan ketaatan kepadanya, lagi hanif atau istiqomah, melaksanakan sholat dan menunaikan zakat, itulah agama yang lurus. Perintah ayat ini tentunya berlaku juga untuk para pendidik agar di dalam menjalankan tugas pendidikan dan pengajarannya selalu mengikhlaskan niat karena mengharapkan ridho Allah. Kemudian ayat yang berkaitan juga Asy-Syu'ara ayat 215 yang artinya rendahkanlah hatimu terhadap orang-orang yang mengikutimu yaitu orang-orang mukmin. Dan hadis yaitu artinya siapa yang tawaduk karena Allah maka Allah akan mengangkat derajatnya di dunia dan akhirat, dan siapa yang sombong maka Allah akan rendahkannya. Hadis riwayat Ibnu Majah. Dalam ayat dan hadis ini, akhlak yang harus dimiliki oleh pendidik yaitu harus bersikap rendah hati dan tidak sombong terhadap anak didik. Hal ini maksudnya agar hati mereka tertarik, merasa senang, tidak tertekan, dan kasih sayang antar pendidik dan anak didik dapat terjalin dengan baik dan harmonis sehingga pola hubungan antara pendidik dan
peserta didik dapat berjalan kondusif, di mana dampak positif yang diharapkan adalah tercapainya tujuan pendidik dan pembelajaran. Kemudian ada sabda Rasulullah, yaitu siapa yang menempuh jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan memudahkan baginya jalan menuju surga. Hadis riwayat Muslim. Hadis ini menunjukkan bahwa mencari ilmu merupakan ibadah yang memiliki nilai tinggi di sisi Allah. Menuntut ilmu membutuhkan usaha, kesungguhan, dan komitmen. Dalam pendidikan, hadis ini mendorong peserta didik untuk semangat belajar serta mengaitkan proses pendidikan dengan tujuan spiritual. Guru juga berperan sebagai pembimbing yang membantu perkembangan intelektual dan spiritual peserta didik. Selanjutnya ada ayat eh, surat Al-Hijr ayat 88 yang artinya, jangan sekali-kali engkau Muhammad menunjukkan pandanganmu tergiur pada kenikmatan hidup yang telah kami berikan kepada beberapa golongan di antara mereka. Jika engkau bersedih hati atas kesesatan mereka dan berendah hatilah engkau terhadap orang-orang mukmin. Ayat ini bisa diartikan yaitu mengecek dan bertanya tentang siapa yang tidak hadir. Hal ini merupakan salah satu bentuk perhatian guru kepada muridnya. Kemudian salah satu adab yang penting bagi murid yaitu menghormati guru. Murid juga hendaklah memiliki sifat-sifat sebagaimana sifat dan sikap yang dimiliki guru. Terus hadis yang berkaitan tentang hal tersebut yaitu artinya tidak termasuk golongan kami orang yang tidak memuliakan orang yang lebih tua dan tidak menyayangi orang yang lebih muda. Kemudian masuk ke bagian etika dalam pendidikan Islam. Etika berasal dari bahasa Yunani, yaitu ethos yang berarti kebiasaan, watak, atau perilaku. Etika merujuk pada prinsip moral atau pedoman mengenai baik dan buruk yang menjadi dasar perilaku manusia dalam kehidupan sehari-hari. Menurut Kiai Hajar Dewantara, etika adalah ilmu yang mempelajari baik dan buruk dalam kehidupan manusia, terutama yang berkaitan dengan gerak, pikiran, dan perasaan yang menjadi dasar pertimbangan hingga melahirkan suatu tindakan. Etika pendidikan Islam adalah nilai, norma, atau aturan perilaku yang bersumber dari ajaran Islam dalam proses pendidikan, baik bagi guru, peserta didik, maupun lingkungan pendidikan. Etika ini berlandasan pada Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad yang bertujuan membentuk manusia berilmu, beriman, berakhlak mulia. Etika di sini ada dua juga, etika pendidik dan etika peserta didik. Di dalam Imam Al-Ghazali, itu membahas rumusan 11 kode etik peserta didik, yaitu yang pertama belajar dengan niat ibadah dan mendekatkan diri kepada Allah. Yang kedua mengutamakan kehidupan akhirat dibandingkan kepentingan duniawi yang berlebihan. Yang ketiga bersikap tawadu kepada pendidik, menjaga pikiran daripada berdebat yang dapat mengganggu konsentrasi belajar, mempelajari ilmu-ilmu yang terpuji dan bermanfaat, belajar secara bertahap dari ilmu yang mudah menuju yang lebih sulit, menuntaskan satu bidang ilmu sebelum beralih ke bidang lainnya, memahami nilai ilmiah dari ilmu yang dipelajari agar bersikap sebelum ilmu duniawi, mempelajari dunia dan akhirat, tunduk pada nasihat dan bimbing sebagai peserta didik arahan dokter. Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa etika peserta didik dalam pendidikan Islam sangat penting untuk diterapkan. Etika tersebut bertujuan untuk menciptakan hubungan yang harmonis antara peserta didik dan pendidik, sehingga proses pembelajaran dapat berlangsung secara efektif, efisien, dan penuh keberkahan. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Bu Sipa. Selanjutnya kita persilakan kepada Bu Yeni Marlina ya. Ya, Bu Yeni. Pemakalah ketiga. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah mempersilahkan saya untuk mempresentasikan hasil dari makalah saya. Kata-kata mukadimah sudah disampaikan oleh pemakalah terdahulu. Izin Bu dosen. Baik, di sini saya akan membahas tentang adab dan etika dalam pendidikan Islam. Ya, mengapa adab dan etika itu penting? Berorientasi pada penguasaan ilmu pengetahuan,
tetapi juga menanamkan nilai-nilai adab dan etika sebagai dasar pembentukan kepribadian. Pendidikan yang hanya menekankan aspek intelektual tanpa pembinaan adab akan melahirkan generasi cerdas secara akademik tetapi lemah dalam moral dan spiritual. Adapun pondasi utamanya yaitu adab dan etika adalah inti pendidikan Islam, bukan pelengkap. Menurut pendapat Imam Malik yaitu pelajari adab sebelum ilmu. Ilmu tanpa adab membawa kesombongan. Adapun tantangan modernnya itu krisis moral pelajar seperti kurang hormat kepada guru, menurunnya sopan santun, penyalahgunaan media sosial. Lanjut, pengertian adab dan etika. Adab adalah tata cara berpikir, berbicara, dan bertindak sesuai ajaran Islam, mencakup pendidikan, perbaikan akhlak, dan pembentukan karakter menuju keseimbangan intelektual, spiritual, dan moral. Adapun etika adalah nilai-nilai moral yang mengandung hubungan manusia dengan Allah, sesama, dan lingkungan bersumber dari wahyu Al-Quran dan hadis, bersifat universal dan relevan sepanjang zaman. Menurut Imam Al-Ghazali, yaitu orang berilmu tanpa adab mudah terjerumus dalam kesombongan dan penyalahgunaan ilmu. Dasar-dasar adab dan etika. Yang pertama di sini Al-Quran, mengajarkan akhlak mulia, kejujuran, dan penghormatan sesama. Salah satu tujuan diturunkannya Al-Quran adalah membimbing manusia menuju kehidupan bermoral. Yang kedua hadis Nabi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diutus untuk menyempurnakan akhlak manusia. Metode pendidikannya melalui perkataan dan keteladanan nyata dalam kehidupan sehari-hari. Adapun yang ketiga di sini pemikiran ulama. Yang pertama Al-Ghazali, Ibnu Jamaah, dan Ibnu Miskawai. Guru dan kesungguhan belajar sebagai kunci keberhasilan pendidikan. Lanjut, adab peserta didik terhadap Allah dan guru. Terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, menuntut ilmu sebagai ibadah dengan niat ikhlas, tawakal, berdoa sebelum belajar, dan menjaga ibadah harian. Ilmu adalah karunia Allah, tidak boleh disombongkan. Adapun terhadap guru, menghormati guru, berbicara sopan, mendengarkan dengan baik, dan tidak membantah dengan cara tidak baik. Keberkahan ilmu sangat dipengaruhi oleh adab murid terhadap gurunya. Adapun adab peserta didik, ilmu, teman, dan pelajar. Terhadap ilmu, bersungguh-sungguh menjaga alat belajar, disiplin, dan tidak menggunakan ilmu untuk hal-hal yang buruk. Adapun adab peserta didik terhadap teman, yaitu saling menghormati, tolong-menolong, tidak mengejek, dan tidak melakukan perundungan. Setiap muslim adalah bersaudara. Adapun adab peserta didik terhadap dalam proses belajar. Datang tepat waktu, aktif, tidak membuat keributan, keberhasilan ditentukan oleh kesungguhan dan kedisiplinan. Dan yang terakhir yaitu kejujuran dan disiplin. Menghindari menyontek dan berbohong. Setiap perbuatan akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada pendidik dalam pendidikan Islam. Yang pertama, keikhlasan. Mengajar sebagai ibadah bukan sekedar pekerjaan. Yang kedua, keteladanan. Akhlak, ucapan, dan tindakan mencerminkan nilai Islam. Kesabaran dan kasih sayang. Kelembutan lebih menyentuh hati daripada kekerasan. Keadilan, tidak membedakan status, kecerdasan, atau latar belakang siswa. Dan yang kelima, wibawa dan tanggung jawab. Menjaga martabat dan membimbing moral spiritual peserta didik. Adapun yang keenam, etika komunikasi. Berbicara sopan santun, jelas menghindari perbuatan kasar yang tidak menyakiti hati. Adapun tujuan penanaman adab dan etika, yang pertama yaitu membentuk karakter Islami seperti disiplin, tanggung jawab, sopan santun, mampu mengendalikan diri, menanamkan keimanan dan ketakwaan, ibadah, menjauhi maksiat seperti kesadaran spiritual, membentuk akhlak mulia, jujur, amanah, rendah hati, dan sabar. Membangun pondasi moral, penanaman adab bertujuan membentuk peserta didik yang berakhlak mulia, beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karakter Islami tercermin dalam perilaku disiplin, tanggung jawab, dan sopan santun. Ilmu tanpa akhlak dapat membawa manusia pada kerusakan moral. Adapun tujuan penanaman adab dan etika untuk lingkungan harmonis, menciptakan suasana amanah dan nyaman melalui saling menghormati dan ukhuwah. Generasi berilmu dan bermoral. Ilmu digunakan untuk kemaslahatan umat, bukan merusak keseimbangan intelektual, emosional, dan spiritual. Menghindari krisis moral, melindungi peserta didik dari pergaulan bebas, kekerasan, dan penyalahgunaan teknologi, disiplin dan tanggung jawab. Kepatuhan terhadap aturan, menghargai waktu, dan menjalankan kewajiban tanpa paksaan.
Adapun kesimpulannya yaitu adab adalah pondasi keberhasilan pendidikan Islam diukur dari kualitas akhlak, bukan hanya prestasi akademik saja, tetapi ilmu tanpa adab menyebabkan penyalahgunaan pengetahuan. Peran bersama yang dapat kita lakukan yaitu untuk keluarga, sekolah, dan masyarakat harus bekerja sama menanamkan nilai-nilai adab agar tujuan pendidikan Islam tercapai secara maksimal. Dan yang terakhir di sini relevansi modern. Di era globalisasi, pendidikan adab menjadi benteng menjaga nilai akhlak peserta didik dari berbagai tantangan moral. Cukup sekian, dikembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada 3 pemakalah, yaitu Bu Fitri Wulandari, Bu Sipa, dan Bu Yeni Marlina. Nah, untuk selanjutnya kita minta kepada teman-teman, terutama pemakalah sebelumnya, untuk kritik dan saran kepada 3 pemakalah. Kepada pemakalah sebelumnya ya, siapa tuh ya, untuk memberikan kritik dan saran. Silakan. Apakah ada makalahnya yang perlu kita kritik atau saran bagaimana untuk perbaikan makalah selanjutnya? Makalah sebelumnya siapa? Makalah sebelumnya ya, Ustadz Abdal sama Pak Abdul Muhammad Mabad, Taufik. ya, Oh, Afdal katanya lagi bertugas izin manjat ya. batang cengkeh katanya. Ustaz Taufik gimana, Ustaz Taufik atau Bu apa apa yang sebelumnya lagi? Pak Yang Taufik ya, Hidayat. Bu Bu Fitri Hidayat, udah tunjuk tangan. Ustaz Ya, Alimun, silakan. Ustaz Alimun juga boleh. Saya boleh, Bu Rasidah? Boleh. Silakan Bu Fitri Handayani. Oke, Ya, silakan. Bu Rasidah. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada moderator yang telah memberikan kesempatan kepada saya. Di sini saya sebenarnya ingin memastikan ya, atau mungkin di sini kita bisa saling mengingatkan. Kalau kemarin waktu pertemuan pertama sekali dengan Bu Linda, kalau nggak salah makalahnya itu studi ayat dan hadis gitu ya. Kalau yang saya lihat dari pertama dari berarti kita harus dalam makalah itu ada ayat dan hadis. Di makalah Bu Yeni saya lihat itu tidak ada sama sekali hadisnya, tapi di judulnya memang dimasukkan studi ayat dan hadis. Ayatnya juga hanya satu gitu kan. Maunya kalau studi ayat dan hadis berarti kita berangkat dari ayat atau hadis atau kita buat poinnya dan kita cantumkan ayat atau hadis yang mendukung poin-poin tersebut. Begitu juga di makalah Ibu Fitri Wulandari itu juga itu memang di judul makalahnya studi ayat gitu ya. Tapi makanya di makalahnya memang ayat semua nggak ada hadis. Jadi sini saya sebenarnya ingin memastikan apakah memang ingatan saya yang salah atau gimana gitu. Kalau Bu Syifa memang ada nampak saya di situ ayat dan hadisnya gitu kan. Itu saja sih kalau memang berarti ingatan saya yang apa studi ayat dan hadis berarti pemakalah harus mencantumkan dalam makalahnya itu ayat dan hadis sebagai penguat tentang poin-poin yang sudah dicantumkan yang berkaitan tentang adab dan akhlak. Mungkin itu saja, moderator, saya kembalikan. Ah, ada yang lain lagi mengkritik? Memang saya dengar juga Bu Fitri mungkin seperti pemahaman Bu Fitri juga. Ah, mungkin atau langsung tanggapan dari pemakalah gimana? Silakan pemakalah Ya, menanggapi. saya Bu izin Iya, iya. Bu Lanjutkan Bu ya, Fitri. izin Bu Rashidah menanggapi dari Bu Fitri Handayani. Terima kasih Bu Fit atas masukan untuk makalah kami. Kalau di sini karena mungkin Ana tidak ikut pertemuan pertama sama Ibu karena izin waktu itu, jadi terlewat informasi itu. Terus yang kedua karena berkaca dari apa eh makalah sama Prof Edi sebelumnya, yang hadis itu kan diminta mah hadis semua gitu. Nanti ayat tuh nanti sama Bu Linda, kayak gitu yang Ana pahami dulu. Nah makanya di sini yang Ana masalah tuh ayat semuanya. Mungkin begitu Bu. Tapi kalau ditambahkan insya Allah siap ditambahkan nanti Bu untuk melengkapinya. Terima kasih Bu.
Baik, Bu Fitri, terima kasih. Memang seperti itu, seperti yang kita pahami kemarin, ada ayat, ada hadis ya. Ya mungkin gimana Bu Yani? Ada tanggapannya dari kritik tadi? Baik, izin Bu. Sebelumnya terima kasih kepada Ibu Fitri Handayani yang telah memberi masukan kepada makalah kami. Insya Allah nanti akan ditambahkan lagi ayat beserta hadisnya. Terima kasih Bu Fit. Dikembalikan kepada moderator. Baik, sudah sama-sama kita dengar bahwa siap menyempurnakan makalah masing-masing ya, sesuai dengan arahan dari Bu Linda. Satu ayat ada ayat, ada hadis ya. Baik, kita buka sesi kedua. Kalau tidak ada kritik lagi, masih ada yang mau mengkritik? Nah, kalau kita tidak ada lagi, nah kita lanjutkan sesi kedua, yaitu sesi tanya jawab. Kepada yang ingin bertanya, silakan diangkat tangannya ataupun langsung saja. Yang pertama kita ambil 3 orang dulu. Langsung ditunjuk oleh moderator aja boleh Bu Rosida. Lanjut. Nah, kita persilakan kepada Pak Alimun nih, ya, pemakalah sebelumnya juga. Ayo Pak Alimun, ada nggak kira-kira nih? Main Bu, tembak langsung. Oke. Pak Taufik sudah tunjuk tangan, Bu. Nah, Pak Taufik duluan, Pak Taufik. Silakan Pak Taufik. Terima kasih Bu Moderator, mohon izin Bu Dokter Makalah. Perlu kita tanyakan di sini adalah apakah sistem pendidikan Islam ya pada zaman sekarang ini sudah berhasil membentuk generasi yang berakhlak. Lagi, apakah sistem pendidikan Islam pada zaman sekarang ini yang kita rasakan sudah berhasil membentuk generasi berakhlak? Dan jikalau ada hadis atau ayat yang menerangkan tentang akhlak ini ya Bapak Ibu, tentang yang mendidik dan yang dididik, silakan dicantumkan atau dibacakan. Terima kasih Pak Ibu. Sementara itu dulu. Baik, itu pertanyaan dari Ustaz Taufik tadi. Apakah pendidikan sekarang ini sudah berhasil memberikan pendidikan yang generasi yang berakhlak ya? Kalau ada hadisnya silakan ditampilkan, silakan dibacakan begitu. Nah, kedua Ustadz Alimun tadi yang tertinggal. Ya. Baik, terima kasih moderator. Mohon izin Bu dosen, Bapak Ibu semuanya. Dalam merespon makalah ini saya ingin mengajukan 2 pertanyaan. Yang pertama, literasinya kalau kita lihat hari ini semua guru itu datang ke sekolah pasti kalau ditanya sudah siap untuk mendidik dan sudah siap untuk menjadi contoh yang baik. Nah, kan begitu ya. Ini ada beberapa orang guru sudah manggut-manggut nampaknya kan berarti benar. Namun, kenapa yang terjadi di lapangan justru siswa kita itu cenderung mencontoh hal-hal yang tidak mencontoh dan menampilkan hal-hal yang tidak kita teladankan. Nah, yang tidak kita contohkan, yang tidak ingin justru yang tidak kita ingini. Ini kenapa nih kok bisa terjadi? Itu menurut para pemakalah ya. Itu yang pertama. Paham pertanyaannya? Oke, Bu Fitri sudah anggut-anggut, berarti tidak paham. Itu yang pertama. Yang kedua, saya ingin tahu bagaimana analisa para pemakalah tentang konsep adab dan etika guru peserta didik ini menurut Islam jika dibandingkan dengan realitanya saat ini. Apakah sinkron? Apa alasannya jika tidak sinkron? Kira-kira kenapa? Why not? Nah, barangkali itu 2 respon yang bisa saya berikan untuk para pemakalah. Terima kasih atas kesempatannya. Saya kembalikan ke moderator. Dan terima kasih atas jawabannya. Izin Pak, boleh ulang nomor 2? Nomor 2-nya, Bu Sipa.
menurut analisa para pemakalah, bagaimana konsep Islam tentang etika, adab dan etika guru dan peserta didik ini, jika dicocokkan dengan realita yang ada saat ini. Apakah sudah benar? Apa alasannya? Jika belum, kira-kira apa penyebabnya? Jelas, Bu Sipah? Oke, terima kasih. Baik, dua pertanyaan dari Ustadz Alimun. Masih adakah satu orang lagi, Bu Rita? Gimana, Bu Rita Siska? Izin Bu yang Rati, pertanyaan Pak Alimun yang pertama tadi kurang Pak, soalnya tadi Ana terlempar. oh, Bisa diulangi Pak? kenapa yang atau Bu Pak Alimun aja yang ulang langsung? Kalau di sini Bolehlah, saya bolehlah. Begini Bu Yeni, kan Bu Yeni kenapa datang, yang Bu Yeni mengajar nggak? Iya ngajar Pak. Ya, itu kan dari rumah Bu Yeni datang ke sekolah kan untuk menjadi pendidik kan. Akan sudah memberikan contoh yang baik mulai dari jalannya, kerapiannya, kedisiplinannya, cara bicaranya, menyampaikan materi yang benar-benar. Tapi justru yang diteladani siswa kita itu kadang bertolak belakang dengan apa yang kita contohkan. Kok bisa begitu? Apa kira-kira penyebabnya tuh Bu Yeni? Oke Bu Yeni. Nah, dan gimana juga solusinya? Oke, makasih. baik, sudah jelas Bu Yeni pertanyaannya. Baik, maaf ya, kita lanjutkan kepada penanya ketiga. Masih ada Bu Rita Siska tadi, saya persilahkan. Yang 7 tangan nggak dibolehkan, Bu? Mana boleh? Fitri Handayani sama Muhammad Taufik Ibu yang tunjuk tangan. Taufik sudah tadi? Enggak, sudah tadi? Sudah. Sudah, Fitri lagi. Handayani, Fitri Handayani. Tadi Taufik Hidayat, sekarang Muhammad Taufik. Tapi dua kita punya Taufik. Sorry. Tiga Sekarang kan, Bu? Tiga. tiga aja dulu katanya, yaitu Muhammad Taufik ya, kita persilahkan. Kalau Bu Fitri Ada Handayani, kasihan kali aku, Bu. nanti Ustazah Fitri dulu tadi. Silakan dulu. nanti kita masih ada waktu, akan kita persilahkan. Yang mana yang dulu Ustazah tadi? Fitri aja, Ustazah Fitri aja. Nggak enak gitu. Lana. Lana terakhir tadi. Silakan. Saya tadi karena Ustazah Fitri sudah mengkritik tadi, nah makanya saya persilahkan Muhammad Taufik tadi. Gitu. Saya ikhlas kok Pak Taufik. Oke, Ya siap. silakan. Terima kasih moderator. Bijak sekali moderator, Masya Allah. Karena umur tuh kan menunjukkan kebijakan kita juga kan. Oke. Nah, yang ingin Anda tanyakan gini, ada nggak adab tuh terhadap siswa, apa teori tentang adab tentang siswa itu bagaimana dia itu menyelesaikan masalah dia sendiri. Nah, gitu. Kadang kan siswa itu ataupun santri juga gitu kan, ketika ia melanggar sesuatu, dia kan pasti ada yang dilanggar dia. Namanya sekolah kan bertahun-tahun pasti ada gitu. Tetapi dia tuh nggak bisa menyelesaikan masalah dia sendiri. Pertama lari, misal. Nah, kalau di pondok tuh termasuk ya yang biasanya tuh misalnya telat gitu, malas dihukum. Padahal sebelum dia masuk pondok pun itu sudah ada gitu peraturan seperti itu gitu. Dia berani berbuat tapi tidak berani bertanggung jawab. Ada tidak teorinya yang bisa untuk mengobati hal tersebut gitu? Iya, ada adabnya gitu. Soalnya kalau kalau untuk diceramahi itu sudah sering kali tuh. Tapi ulang lagi gitu. Malah yang lebih seringnya itu menyalahkan orang lain terhadap perbuatan yang ia lakukan. Nah, itu sering kali itu. Misalnya ke kita gitu, dia berbuat ngerokok, ustadz itu ngerokok misalnya gitu. Nah, ataupun itu mungkin karena ustadznya gitu kan. Tapi yang berbuat kan dia gitu. Nah, jadi dari segi itunya dia menyelesaikan perkara dia sendiri itu ada enggak teorinya gitu. Kan bentuk dari adab juga kan. Itu
Itu saja. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita cukupkan dulu untuk pertanyaan. Nanti kalau masih ada waktu, insya Allah kita lanjutkan pertanyaan. Baik, kita persilahkan kepada pemakalah, salah satu pemakalah atau pemakalah bertiga dulu siapa yang akan menjawab pertanyaan dari Ustadz Taufik. Apakah sistem sekarang, pendidikan sekarang nih sudah sinkron dengan apa yang dicontohkan oleh guru gitu. Silakan pemakalah, terserah siapa dulu yang menjawab. Izin, Bu. Ya, silakan Bu Fitri. Terima kasih, Bu Rashidah. Izin menjawab pertanyaan dari Pak Taufik Hidayat. Tadi pertanyaannya, apakah sistem pendidikan Islam zaman sekarang sudah berhasil membentuk generasi berakhlak? Nah, seperti itu yang kami tangkap tadi. Kalau dari yang bisa kami sampaikan di sini adalah ada dua sisi, Pak Taufik. Yang pertama di sisi pencapaian, karena sejak awal pendidikan Islam ini dibentuk, pasti sudah ada pencapaiannya. Cuman seperti apa pencapaian itu, gitu ya Pak ya. Jadi sudah ada hasilnya nih Pak. Cuman apakah hasilnya sesuai dengan yang kita harapkan, ekspektasi kita, atau justru belum? Nah di sini ada dua sisi. Sisi pertama sisi pencapaian, sisi keberhasilannya. Sistem pendidikan Islam kita saat ini baik itu di pesantren, di madrasah, kemudian juga mungkin sekolah Islam terpadu, sebetulnya sudah berhasil secara kuantitas dan literasi, sudah mulai mengupayakan menanamkan dan memetik hasilnya, banyak melahirkan generasi-generasi yang contohnya seperti Taipik menghafal Quran, kemudian paham terkait pendidikan Islam ini, kemudian mampu mengimplementasikan atau mengintegrasikannya. Contohlah kita-kita yang ada sekarang di sini yang lulusan STIPIK ataupun kampus lainnya, sekarang juga mengabdi sebagai guru, tentu yang kita berikan kepada murid-murid kita ini tidak lepas dari apa ilmu yang kita dapatkan dulu di kampus kita begitu. Itu kan sistem pendidikan juga. Berarti sudah ada, sudah berhasil. Namun belum optimal. Disinilah sisi tantangannya. Belum berhasilnya atau ada ketimpangannya. Ini kalau kalau dari penelitian ini ada gapnya, nah gitu. Ada kesenjangan yang terjadi di mana kualitasnya, kualitas dari eh, akhlak ini belum bisa kita kita katakan merata, belum bisa mencerminkan nilai Islam yang sebenar-benarnya yang sesuai dengan yang kita harapkan. Mungkin kita pun yang sekarang menjadi praktisi pendidikan juga masih ada beberapa nilai-nilai akhlak yang mungkin masih belum bisa kita optimalkan dari diri kita sendiri. Mungkin kita sendiri yang bisa jawab masing-masing begitu. Nah, sementara kita sudah menjadi guru dan sudah menjadi orang yang dicontoh oleh murid kita. Dalam artian di sini eh, menjawab pertanyaannya tadi sudah berhasil, namun secara kuantitas dan literasi, namun secara kualitas belum optimal. Begitu, kurang lebih dikembalikan kepada moderator. Baik, sudah kita dengar jawaban dari Ustazah Fitri, atau masih ada yang menambahkan pemakalah yang Ya, berikutnya? izin Ada yang mau moderator, ingin menambah? Ya, izin Bu silakan Bu Fitri. moderator, oke. Izin menjawab. Ya, silakan. Terima kasih atas kesempatannya, Ibu. Setuju dengan Fitri. Eh, apakah sistem pendidikan Islam sudah berhasil menghasilkan berakhlak gitu? Kalau menurut saya secara jujur, ada beberapa yang berhasil, ada juga yang belum berhasil kayak gitu. Faktor apa namanya tuh? Faktanya itu kenapa bisa begitu? Karena tergantung dengan kualitas guru dan lingkungan yang di sekolah gitu. Terus penerapan kurikulumnya, apakah ada yang menerapkannya secara utuh, misalnya hanya kognitif aja gitu kan? Padahal harus ada sisi karakternya yang harus diinikan, ada afektif, psikomotorik. Apakah itu memang diterapkan langsung gitu? Terus yang ke berikutnya, sesuai juga rasanya Fitri pernah bilang eh, di rumah tentu harus ada juga gitu ininya, apa namanya, kontribusinya juga gitu. Jadi
ada konsisten antara di sekolah, di rumah, terus jadi apa yang teori yang disampaikan itu ada prakteknya gitu, apa diamalkan gitulah istilahnya gitu kan. Jadi dibilang berhasil atau enggaknya, jawaban jujur saya ada yang berhasil, ada juga yang tidak. Karena faktanya nggak semuanya contohnya aja di Indonesia ada banyak kasus gitu kan ya, ada pembulian, ada yang bunuh diri gitu kan, berarti kan ada hal yang tidak berhasil juga gitu. Terus adakah dalil yang berkaitan dengan hal itu gitu? Mungkin salah satu contohnya itu kayak misi Rasulullah ya. Beliau diutus ke dunia ini untuk menyempurnakan akhlak. Itu salah satu himbauan beliau, salah satu yang sering kita sebut juga gitu. Ini kan sangat penting bahwa pendidikan Islam itu tujuan akhirnya itu memang akhlak, tapi ya balik lagi dengan kondisi di lingkungan gitu. Kondisi di rumah, kondisi di sekolah kayak gitu. Itu sih dari saya. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, sudah ditambahkan oleh Bu Syifa. Bu Yeni Izin, masih ada tambahan? Dokter. Bu Yeni, ya? Baik, izin menambahkan jawaban dari rekan saya, di mana Boleh. atau tidaknya pendidikan itu kalau seperti yang dibilang oleh pendapat kedua pemakalah tadi, ada yang berhasil, ada juga yang tidak. Bagaimana? Karena sistem pendidikan sekarang berhasil bikin pendidikan jadi hak yang bisa dijangkau hampir semua orang. Tetapi belum berhasil bikin semua lulusan paham gitu. Dan siap menghadapi di dunia nyata gitu. Gimana caranya biar berhasil? Jawabannya itu nggak cuma ganti kurikulum, tetapi harus benahi kesejahteraan guru dulu gitu, otonomi sekolahnya dan cara mengukur keberhasilan yang nggak cuman itu aja gitu. Dikembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih. Yang kita tangkap tuh kesejahteraan ya juga menentukan Ya, keberhasilan pro pendidikan. ini Setuju, pro Bu. pro pendidik. Kesejahteraan. Ayo kita berbicara. Bagaimana kita kembalikan sekarang kepada penanya atau bagaimana sudah lengkap rasanya Pak Taufik? Gimana sudah Nah, terjawab terima kasih banyak semuanya? pada yang telah menjawab ya, pada tiga pemakalah kita tadi. Nah, kita mendengar tadi ada yang menjawab seperti Bu Fitri tadi ya, sudah berhasil gitu, tetapi tidak optimal dan maksimal kan begitu. Ya. Lantas dari sekian banyak kita di sini, adakah trik kita untuk memaksimalkan hal tersebut gitu? Kalau memang ada, berarti ini sudah suatu penelitian untuk kita untuk jadi profesor besar ini. Terima kasih Pak Ibu, silakan. Baik. Baik, adakah teorinya ya biar berhasil 100% ya? Gimana? Adakah yang mau memaparkan teorinya? Ini Ustaz Rofi kayaknya mau menyelesaikan masalah ini untuk 100% berhasil. Silakan Ustaz Rofi. Baik, tadi pertanyaannya kan, apakah sistem sudah membentuk generasi yang berakhlak? Kalau saya jawab belum ya, karena contohnya pada hari ini saja justru gurunya tidak berakhlak kan, ada yang kasus kemarin itu yang asusila kan, tak ada moralnya gitu kan. Jadi kalau kita berbicara tentang adab dan etika, kalau saya melihat contoh kayak tradisi salaman atau sungkeman kayak di daerah Jawa itu kan. Bahkan antara santri wanita dengan gurunya gitu kan. Itu kan saliman gitu kan, salam gitu kan, sungkeman hormat pada guru. Kalau sebenarnya itu benih-benih atau penyebab-penyebab membuat hati jadi rusak sebenarnya gitu. Karena sebenarnya kalau saya melihat itu bukanlah etika sebenarnya, bukan adab atau apa namanya. Karena kalau dalam hadis Rasulullah, jangankan kita apa namanya bersentuhan tangan saja itu tidak boleh. Nah, jadi kayak gitu. Jadi saya melihat kacamata di sini kayaknya antara etika itu tidak sama gitu. Jadi harus paham dulu apa sih sebenarnya etika dalam beragama, adab dalam beragama itu.
Nah, jadi ya, bagaimana adab lawan jenis dan sebagainya. Mungkin itu wacana yang mau disampaikan, silakan nanti kalau ada yang mau dikupas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, baik, itu tanggapan dari Pak Rocky ya, bahwa masih ada, memang ya masih ada yang tidak sesuai dengan etika kadang. Nah, inilah mungkin PR kita masing-masing. Tetapi ada yang sudah. Kalau tidak berhasil itu tidak ada dosen-dosen kita yang profesional ini. Kita sudah di depan kita dosen-dosen profesional. Itu Ini hasil dari pendidikan masa lalu. Nah, itu. Tapi ada juga. Mungkin itu saja, nanti berlebar pula moderator menyampaikan. Kita lanjutkan, mungkin pemakalah sudah penanya sudah merasa apa jawabannya sudah lengkap ya. Kita lanjutkan, penanya kedua dari Ustadz Alimun Fajri. Nah, pertanyaannya sudah bisa dipahami. Silakan menjawab, pemakalah menjawab. Siapa yang pertama dulu? Bu Sipa, silakan Bu Sipa. Tadi udah Bu Fitri, sekarang Bu Sipa. ya baik Bu Moderator, terima kasih atas kesempatannya. Izin menjawab pertanyaan pertama, kenapa yang terjadi di lapangan itu siswa mencontoh hal yang negatif gitu, padahal gurunya udah berusaha untuk mengasih hal-hal yang positif. Kalau menurut saya banyak faktor ya, karena nggak hanya guru nih yang fokusnya, karena mereka lingkungannya nggak sekolah aja, ada lingkungan rumah, ada lingkungan media sosialnya, ada lingkungan temannya. Jadi mungkin di sekitar apa ya, di sekitar lingkungan yang itu um, banyak hal-hal yang mereka tangkap yang negatifnya kayak gitu. Padahal mungkin Pak Limun udah memberikan contoh yang baik gitu, kayak datang tepat waktu, berkata lembut gitu, menegur dengan sopan, tapi nggak terserap sama mereka karena mungkin waktu mereka banyak melihat media sosial atau teman mereka nggak apa ya, kurang hal-hal yang positif kayak gitu. Mungkin karena masa-masa anak-anak sampai remaja itu kan menirunya mungkin yang mana mereka senang ya di situ mereka mau kayak gitu. Terus lingkungan keluarga mungkin tidak terlalu memperhatikan. Jadi apapun yang ada di sekolah kayaknya nggak akan sinkron gitu, nggak masuk ke mereka kalau di sekitarnya mereka juga nggak sinkron gitu. Itu sih menurut saya. Terus kedua, pertanyaan kedua itu kalau nggak salah, bagaimana konsep adab dan etika guru dan murid saat ini di pendidikan Islam dengan realitas saat ini ya, sejalankah atau enggak gitu ya? Mungkin beberapa ada yang menerapkan, tapi beberapa juga ada yang tidak menerapkan kayak gitu. Segi teori kalau dibilang mungkin udah banyak gitu. Di media sosial mungkin juga orang sudah membumingkan gitu etika-etika, adab-adab kayak gitu. Tapi balik lagi gitu ke lingkungannya lagi eh harus sinkron gitu antara yang dididik dengan pendidik, mampu memberikan apa ya keteladanan antara orang tua dan anak, juga mampu membimbing dan memberikan keteladanan karena kita ini mendidik manusia kan, manusia punya hati, punya pemikiran dia sendiri, punya kemauannya dia sendiri kayak gitu. Jadi memang butuh eh apa ya? Memang butuh cara-caranya itu nggak harus sinkron lah gitu antara yang di rumah, yang di sekolah dan lingkungan kayak gitu. Karena kondisi saat ini mungkin juga memperhati apa ya? Ada banyak kasus kayak gitu. Itu sih dari saya, mungkin itu yang bisa saya sampaikan, mungkin bisa dilengkapi oleh pemakalah berikutnya. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih jawaban dari Bu Sipa. Memang kita lihat di sekolah itu tidak hanya guru yang menjadi contoh ya, tapi kalau pulang dari sekolah itu lebih lebih lama karena jam di sekolah itu terbatas, sementara jam di luar itu lebih luas, lebih banyak ya. Baik, untuk pemakalah berikutnya masih ada yang ingin menambahkan dari jawaban Bu Sipa? Izin Bu, saya ingin menambahkan dari jawaban Pak. Silakan. Baik. Oke, silakan Bu Yani. Kalau dilihat
seperti yang dibilang pemakalah tadi ya Pak Alimun ya. Memang tidak semuanya karakter siswa itu dilimpahkan kepada semua guru gitu. Keluarga juga harus terlibat gitu. Saya 3 tahun saya mengajar di SMK, memang setiap tahun karakter murid itu berbeda-beda. Misalkan saya ngajar dari tahun 2022 sampai akhir 2025. Karakter anak itu berbeda-beda, bahkan makin tahun bertambah, makin perangainya itu makin akhlaknya itu semakin gak ada gitu. Jadi itu terlepas dari mungkin ada faktor dari internal atau eksternal. Misalkan saya pernah menjadi wali kelas di kelas 10 gitu kan. 10 SMK. Saya ini dipanggil sama BK, guru BK, kan orang tuanya bilang gini, Ibu kayak gimana saya mau menasihati anak saya gitu. Sedangkan saya menyuruh dia pulang jam 11 saja, dia marah-marah sama saya gitu. Pendapat orang tuanya, begitu orang tuanya bicara sama kami sebagai guru gitu. Jadi nggak mungkin masalah anak semuanya dilimpahkan ke guru gitu. Kita seperti yang Ibu bilang, Ibu Fitri tadi, pas makalah pertama itu, kita tuh cuman hanya menanam gitu, menanam apa yang kita ketahui. Kita menjalankan tugas kita sebagai guru sebagaimana mestinya gitu. Terlibat dari teraplikasinya atau enggak di lapangan itu tergantung dari anaknya lagi gitu. Dikembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih dari Ibu Yeni sudah menambahkan. Jadi itu adalah ketergantungan beberapa pihak ya, orang tua, lingkungan, dan juga guru. Nah, lanjut kita minta kepada Bu Fitri ingin menambahkan lagi. Ya Bu, izin Ya, moderator menambahkan, melengkapi dari teman-teman yang tadi. Satu saja, ini semua terjadi karena adanya pergeseran role model. Kalau dulu guru, orang tua itu sumber informasi kita, sumber idola kita. Di ya, zaman Ana, di generasi Ana itu masih eh takut, bukan takut ya maksudnya, emang memang takzim sama guru tuh masih terasa. Kemudian kena lirik aja sedikit tuh udah ini kan udah mengerti kita maksud dari guru seperti itu gitu. Cuman untuk saat sekarang ini ada pergeseran role model. Kemana anak-anak kita sekarang ke ruang digital. Mereka lebih banyak dengan gadget mereka. Informasi seluas-luas itu mereka bisa dengan mudah akses dan tanpa pengawasan orang tua. Itu tadi, tanpa pengawasan. Karena yang memiliki HP, yang memberikan HP, gadget itu kan orang tua. Namun tidak diawasi. Akhirnya anak-anak bobol lah ininya, pengetahuannya, semua informasi dia dapatkan tanpa ada penjelasan dari informasi-informasi itu. Semua tren-tren mereka mudah hafalkan, tapi ketika diminta untuk pembelajaran di sekolah dan lain-lain sebagainya, itu mereka sulit untuk mengerjakannya. Barangkali seperti itu. Dikembalikan kepada Bu Rosyidah. baik, itu sebagai tambahan dari Bu Fitri. Memang kita sekarang ini saat-saat ini sangat-sangat prihatin ya. Baru kejadian juga di daerah kami ini Duri membunuh anak orang tuanya kan itu adab yang tidak benar juga itu kan. Digoroknya orang tuanya sampai putus lehernya itu di kampung ini Banga. Nah, itu mungkin salah satu yang kita lihat prihatin kita melihatnya sekarang nih. Nah, terus gimana kita kembalikan kepada penanya Ustadz Alimun Fajri gimana hmm, dari jawaban-jawaban pemakalah atau gimana sudah bisa terjawab? Oke, terima kasih pemakalah. Jadi dapat disimpulkan bahwasanya pembentukan karakter peserta didik itu tidak semata-mata hanya tanggung jawab guru dan sekolah saja, tapi yang utama adalah dari rumah, lingkungan, dan masyarakat. Oke, terima kasih. Lanjut, moderator. Baik, kita lanjutkan pertanyaan dari Ustadz Taufik. Nah, ini Ustadz Taufik Muhammad Taufik ya. Nah, kita banyak Taufik di ruangan kita ini. Mudah-mudahan kita Hidayah dapat ada ya? Hidayah juga ada. hidayah juga ada, Masya Allah, lengkap ya. Wabillahi taufik wal hidayah. Nah, kita lanjutkan dari pertanyaan Ustadz Taufik tadi, anak yang tidak bertanggung jawab
jawab ya, dia apa namanya itu tidak mengerti bertanggung jawab dengan kesalahan yang dia buat. Apa sih obat atau caranya gimana gitu. Itu silahkan mungkin ini kepada pemakalah salah satu dulu, siapa yang duluan. Nah, Bu Yenila dulu, tadi Bu Sipa sudah, sekarang Bu Yeni. Silakan dijawab pertanyaan dari Ustaz Taufik, Muhammad Taufik tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Ada Baiklah, saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari Ustadz Taufik. Jadi lebih simpelnya pertanyaannya kayak gini ya Ustadz. Bagaimana caranya seorang murid dapat menyelesaikan masalahnya sendiri gitu? Atau dia ya. tidak bertanggung jawab atas kesalahan yang dia buat gitu? Ya. Iya. Kalau menurut saya itu tergantung kepada masalahnya ya Ustadz. Atau tergantung kepada orangnya juga. Seperti kasus di sekolah saya kemarin waktu saya mengajar di SMK, banyak kasus yang memang memang kami seorang guru melihatnya gitu. Orang tua orang tua di rumah bertengkar aja katanya kan. Terus dia dituntut untuk kerja juga gitu. Jadi intinya tergantung bagaimana siswa itu dapat menyelesaikan masalahnya, yaitu kembali lagi ke karakter dirinya masing-masing gitu. Untuk menyelesaikan masalahnya itu dengan cerita mungkin kepada gurunya atau guru BK-nya gitu. Seperti yang pertanyaan ada juga ada siswa yang tidak mau bertanggung jawab atas kesalahan dirinya sendiri gitu. Kesalahan yang dia perbuat dan dia tidak mau bertanggung jawab gitu. Bagaimana bagaimana kita sebagai guru kita menanggapinya gitu. Kita sebagai guru ya udah kita bertanya baik-baik kepada siswanya mungkin, kenapa kamu melakukan ini, atas dasar apa gitu. Ya kita coba dekati dulu murid kita itu dengan cara bertutur kata yang lemah lembut gitu. Gitu sih menurut Anda Ustadz. Atau ada pendapat lain dari rekan saya, dikembalikan kepada moderator. Izin moderator. Ya, lanjut silakan Bu Sipa nambahkan. Izin melengkapi, terima kasih atas kesempatannya. Sesuai pertanyaan Pak Taufik, ada nggak sih teori tentang hal tersebut gitu? Kalau menurut pendapat saya, pernah rasanya kita bahas soal itu, bahwa setiap individu itu bertanggung jawab atas perbuatannya. Kayaknya ada deh hadisnya atau ayatnya gitu. Kullukum ra'in. Kalau hadisnya. Oh, makasih banyak Bu. Nah, itu Wa hadisnya. kullukum mas'ulun an ra'iyati. Nah, itu Ya, dia. terus. Nah, itu dia. Mungkin bisa disampaikan karena mungkin pesertanya Pak Taufik kan ini ya orang-orang pesantren. Mungkin bisa disinggung tentang nggak disinggung sih, langsung berjelas-jelas aja sih. Ini loh dalilnya ada. Menurut kamu pantas nggak sih perbuatan itu gitu. Terus ada juga konsep, ya boleh 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 ambil. Terus ada juga konsep muhasabah diri. Mungkin bisa juga diterapkan itu juga gitu. Berusaha mengkoreksi diri, terus bukan mencari kambing hitam gitu. Intinya diajarkan dia memuhasabah dirinya gitu. Terus eh, kalau dalam pendidikan apa psikologi mungkin kalau nggak salah tuh pernah kita bahas tuh self regulation self regulation kalau nggak salah intinya gitulah. Apa tuh sama kayak muhasabah diri juga gitu. Jadi dia ya ambil aja sendiri. Iya ya. Minta tolong sama Uni. Minta tolong sama Uni ya. Jadi eh, bisa ke konsepnya tuh tanggung jawab itu yang tadi hadis yang disebutkan oleh Bu Doktor. Terus dengan muhasabah, konsep muhasabah dalam Islam kan muhasabah ya. Bisa juga dibawa dia ke sana. Mungkin dalam dalam pesantren atau dalam pendidikan umum pun ada juga momen-momen muhasabah gitu kan. Terus apa lagi ya? Mungkin itu sih cara membangun kesadarannya kali ya. Ditambah juga faktor yang tadi juga ya, keteladanan. Kalau bisa ya
Memang komitmen dari sekolah dan apalagi pesantren, semua gurunya memberikan keteladanan yang baik. Itu aja. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Bu Sipa sudah menambahkan. Berarti ini adalah kadang tidak semua guru itu bisa menjawab pertanyaan ini. Ada di bidangnya psikolog. Kalau di sekolah, kalau seperti kami memang itu diadakan psikolog untuk menangani kasus-kasus anak yang istimewa begitu. Kadang tidak semua juga guru bisa menjawab permasalahan anak-anak ini. Nah, gitu maksud saya. Kalau semestinya memang harus ada psikologi yang menangani anak apabila itu keterlaluan dalam bersikap gitu. Nah, lanjut mungkin masih ada Bu Fitri menambahkan Ya Bu, tentang izin menambahkan Ibu Rashidah. ya, lanjut. Baik, izin Bapak Ibu melengkapi dari jawaban dari teman-teman pemakalah lain. Dari Pak Taufik, ada ndak teori yang bisa gitu ya? Ana membagi menjadi dua hal di sini. Yang pertama, kita mulai dari kacamata yang sedang saat ini berlangsung. Berarti kan ini di sekolahnya Ustadz tingkat SMP ya, Ustadz SMP SMA mungkin ya. Nah, di awal masuk sekolah sudah ada komitmen dari orang tua. Kan gitu biasanya sekolah-sekolah. Di IT pun juga ada seperti itu, ada komitmen orang tua siap mengikuti regulasi aturan sekolah. Kalau terjadi sesuatu anak bla bla bla, ya adalah regulasinya begitu. Artinya siap memberikan seluas-luasnya waktu dan pendidikan pada anaknya di sekolah kita. Namun ternyata di tengah jalan, ketika anak menghadapi sebuah masalah, tidak sanggup mentalnya untuk bertanggung jawab. Nah, kalau kita mau membahas apa yang bisa kita lakukan pada saat titik yang tadi ya, titik yang sudah berlangsung ini, jawabannya seperti yang disampaikan Bu Sifa tadi. Kita langsung aja sampaikan, kita bikin audiensi. Bahwasanya setiap antum itu segala yang antum lakukan itu dipertanggungjawabkan. Nah, ya, kurang lebih seperti itu. Kita sudah bisa memberikan pendekatan kepada anak remaja seusia mereka. Dan di usia mereka kan sudah boleh ada punishment, reward dan punishment itu sudah boleh ada begitu. Tapi kalau kita tarik ulur lagi ke belakang ke masa-masa sebelumnya, berarti ada pola asuh yang tidak membentuk sikap tanggung jawab anak itu. Nah, di mana usia-usia anak seperti golden age ya, sekolah-sekolah usia-usia anak usia dini itu kan momen-momen orang tua ataupun guru untuk menanamkan terutama akhlak lah di sini begitu. Berarti ada pola asuh yang salah yang melahirkan mentalitas anak itu tidak mampu bertanggung jawab ataupun apa namanya? Pembiasaan yang dilihatnya di rumah atau orang-orang di sekitar tidak seperti itu. Ketika mungkin anak menjatuhkan air minum sampai lantai itu basah atau kena sofa dan lain sebagainya. Mungkin si anak mendapatkan perlakuan hanya dimarahi atau bisa jadi dipukuli. Tapi anak tidak diajak untuk terlibat membersihkan, untuk bertanggung jawab atas yang sudah dia eh, lakukan begitu. Nah, hal-hal seperti ini dia merasa akan terbentuk itu kalau ada masalah, dia akan kena marah tanpa dia tahu dia harus mempertanggungjawabkan, harus menyelesaikan. Nah, jadi memang kalau dirunut lagi Pak Taufik itu jauh ke pola asuh dari awal, dari kecil. Kurang lebih seperti itu yang bisa ditambahkan, dikembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Bu Sipa sudah menambahkan. Berarti ini pola asuh. Nah, kebanyakan kadang tidak tahu orang tua yang mendidik, enggak ada sebagian. Baik, itulah gimana kita kembalikan kepada penanya Pak Taufik, gimana sudah terjawabkah pertanyaannya? Baik, di sebagian besar udah. Tapi sebenarnya kan pertanyaannya kan membentuk itu kan sebelum terjadi itu kan. Jadi di dalam aplikasi misalnya pembelajaran itu kan nggak semua kajian akhlak ada anak, tetapi di dalam kan matematika gimana implementasi akhlaknya, PKN dan lain sebagainya itu kan. Jadi membentuknya, jadi kan sistem adabnya itu supaya membentuk dia bisa bertanggung jawab itu yang Anda sebenarnya tanyakan teorinya membentuk sistem. Kalau misalnya masalah dia sudah terjadi itu rasa anak
itu bukan untuk membentuk lagi gitu. Jadi membentuk dari sistem pembelajaran kita tuh gitu, ada adabnya semua gitu. Jadi mau tidak mau seluruh guru tuh harus ada memasukkan gimana nih adab apa anak-anak itu bisa berkarakter bertanggung jawab lebih dahulu gitu. Itu sih. Tapi tidak apa sih, alhamdulillah sebagian besar sudah dijawab. Salah satunya muhasabah tadi kan, dan saya Wulandari juga menjelaskan eh, apa tadi itu ada reward dan apa tadi punishment apa. Jadi ya. Tapi untuk di sistem pembelajarannya di seluruh pembelajaran anak-anak ini bagaimana caranya supaya ini bisa satu bersama gitu kan. Kalau anak tengok sih akhlak itu aja sih, berani dia bertanggung jawab untuk masa-masa segitu tuh sudah bagus rasanya, karena nampaknya jarang sekali anak-anak tuh yang bertanggung jawab terhadap perbuatan mereka sendiri gitu. Terus sih. Sekian, terima kasih pemakalah. Baik, sudah terjawab ya. Mungkin nanti dari Bu dosen kita ada menambahkan nanti, termasuk memang pendidikan ini kan tidak matematika, memang harus terpadu maunya. Seperti istilah SIT itu dipadukan, semua mata pelajaran itu ada yang mengandung akhlak dan semuanya. Jadi namanya terpadu ya. Ini adalah sekolah Islam terpadu seperti itu. Semuanya dipadukan, baik umum maupun agama. Baik, mungkin kita cukupkan dulu karena waktu juga. Kita akan berikan kepada Bu Dr. Linda untuk menambahkan ilmu yang sudah kita bahas tadi. Mungkin kita waktu yang berikutnya kita berikan kepada Ibu dosen pengampu kita, yaitu Bu Dr. Linda. Kepada Ibu Dokter kami persilahkan. Baik, terima kasih Ibu Roshidah selaku moderator yang sudah memfasilitasi terlaksananya diskusi kita pada siang hari ini. Apresiasi yang setinggi-tingginya disampaikan kepada para pemakalah yang sudah menyajikan pembahasannya dengan sangat baik, dan apresiasi juga yang setinggi-tingginya kepada partisipan yang sudah membahas makalah ini dengan aktif bertanya dan menanggapi bahasan-bahasan yang sudah disampaikan oleh pemakalah. Sebenarnya ya ini masih apa namanya tersimpan ya, masih ngantri ini Yoga Adiansah yang masih mau membahas sebenarnya, cuma karena keterbatasan waktu apa namanya moderator mencukupkan sampai di sini apa namanya sesi diskusi antara pemakalah dengan audiens begitu. Dan setengah jam ke depan insya Allah kami akan menambah apa namanya menambah dari pembahasan-pembahasan dan apa namanya jawaban-jawaban yang sudah diberikan oleh pemakalah. Pada prinsipnya jawaban-jawaban yang diberikan luar biasa, tapi memang dari segi penulisan makalah nampaknya perlu diulangi kembali untuk menyatukan persepsi ya, bahwasanya dalam pembahasan kita ini sesuai dengan judul atau mata kuliah kita studi ayat dan hadis begitu ya. Studi ayat dan hadis tentang kependidikan. Jadi Fitri Wulandari selaku pemakalah sudah menyampaikan bahwa apa namanya kelupaan ini dikarenakan karena tidak masuk pada tatap muka pertama, di mana saat itu Ibu menyampaikan bahwa dalam pembahasan kita ini yang dibahas adalah ayat dan hadis seperti itu ya. Itu sportif mengakui kesalahan, mengakui kekurangan itu adalah salah satu contoh adab dan etika peserta didik. Ya, nah itu satu ya, sportif. Ya, kalau kita ada kekurangan ya, ya diakui, ya diakui. Jangan berdebat pula, ya mempertahankan pula, menagakkan bandang basah, ya. Itu salah satu adab ya atau etika
adab dan etika. Ya, nanti kita bahas lagi adab dengan etika beda atau sama ya. Adab peserta didik ya. Nah, itu satu ya, apa namanya? Sportif, menerima ya, menerima masukan dan kritik saran dari orang lain. Ya, itu prinsipnya apa? Wasyawirhum fil ya, musyawarah azas demokratis ya, demokrasi. Jadi kita itu tidak sempurna ya, tidak semua kita bisa, tidak semua pula kita tahu, tidak ada yang super ya. Jadi adanya kritik dari orang lain, apalagi kita dalam tahap belajar ya, dalam proses belajar. Jadi eh, kebesaran jiwa untuk menerima kritik orang lain itu adalah salah satu contoh daripada adab peserta didik. Ya, nah demikian juga pendidik. Ya, pendidik juga tidak luput juga dari kekurangan juga. Yang namanya manusia tidak ada yang sempurna. Ya, jikalau ada kritikan, masukan dari apa namanya orang lain, teman sejawat ataupun mahasiswa juga, ya, peserta didik juga, maka tidak ada salahnya dan dianjurkan pendidik untuk menerima, ya, menerima masukan dari orang lain termasuk siswanya juga, ya, karena apa? Unzur maqala la tanzur man qala, ya. Lihatlah apa yang dikatakannya, yang disampaikan oleh seseorang. Jangan lihat siapa dia. Mau anak kecil, ya mau eh, apa namanya orang tidak basicnya tidak apa nama tidak sesuai dengan apa yang dia katakan. Tapi kalau dia katakan itu benar, ya ambil, ya full ambil, ya. Jadi unzur maqala la tanzur maqala seperti itu. Jangan dilihat siapa-siapanya. Ini anak kecil. Ini murid kamu umurnya belum seberapa, ya. Mana bisa apa saya terima usulan kamu? Kamu umur belum seumur jagung seperti itu ya. Tidak ada yang seperti itu. Ya, baik peserta didik maupun pendidik itu diantara adabnya adalah mau menerima kritik dan saran seperti itu. Ya. Nah, tadi sudah disampaikan, tolong apa namanya, siapa nih yang pegang apa? Tolong ditampilkan makalah Fitri lah mungkin ya. Nah, pembicaraan kita tentang adab dan etika pendidik dan peserta didik. Ya, ini sebenarnya pembahasan yang sudah tidak asing lagi. Ya, dari TK sampai SD, sampai SMP, SMA, sampai kuliah ini kita sudah berbicara tentang adab dan etika saja. Ya, adab, etika, baik etika guru, adab guru, kemudian adab peserta didik dan lain sebagainya itu sudah belajar semua. Ya, cuma permasalahannya adalah semakin dipelajari, semakin ke sini, semakin terakhir ini, ya adab dan etika itu seolah-olah sudah banyak yang apa namanya melenceng dari apa yang sebenarnya seperti itu. Ya, tadi ada pertanyaan apakah pendidikan hari ini sudah berhasil, ya, sudah berhasil mendidik ya peserta didik sesuai dengan adab dan etika pendidik dan peserta didik kan itu tadi, ya. Kalau apa namanya jawaban dari tidak seperti itu ya. Pendapat Ustadz Rocky katanya ya. Nah, belum apa karena melihat yang pada eh, dari masa ke masa, apalagi di zaman-zaman terakhir ini memang cukup miris kita, ya, cukup miris kita seolah-olah pendidikan itu memang sudah mulai menurun sekali, ya. Tentang menanamkan adab dan etika baik di kalangan pendidik maupun peserta didik. Jadi kita tidak menampik juga kadang-kadang tidak hanya peserta didik saja yang terkesan tidak beradab, ya. Bukan hanya peserta didik saja, ya. Nah, tapi juga pendidik.
Ya, kita sudah tidak apa lagi ya, sangat miris kita melihat dengan adab ya, akhlak pendidik yang pada hari ini sudah tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan, yang dia harusnya membina adab dan etika peserta didik seperti itu. Ya. Nah, ini itu permasalahannya apa kok gitu ya. Nah, jadi ya pendidikan kita seperti itu ya. Nah, jadi bicara soal adab, etika, itu kan banyak istilahnya ya. Ada adab, ada akhlak, ya, ada etika. Ada apa lagi? Di barat sana ada moral lagi ya. Nah, ada moral, ada tata krama bahasa kitanya, Sanskertanya, ya, ada perilaku, sopan santun, budi pekerti, ya. Nah, banyak ya. Nah, kalau kita bahas satu-satu tuh banyak itu ya. Nah, tapi yang sering diidentikan orang ya antara adab dengan akhlak, begitu ya. Nah, kemudian bahasa masyarakatnya etika, begitu ya. Dan dalam judul juga adanya adab dan etika itu mengisyaratkan antara adab dan etika itu berbeda. Ya, antara adab dan etika berbeda. Jadi dalam dunia pendidikan itu ada etika, ada adab seperti itu ya. Nah, antara adab dengan akhlak gimana? Sama-sama tapi ada bedanya. Ya. Nah, satu dulu adab ya. Adab ya. Itu apa namanya? eh, Asalnya dari bahasa Arab dan itu ada di Islam, ada di Al-Qur'an dan hadis. Apa hadisnya? Ya, hadis Nabi Ad-dabani Rabbi. Ya, Ad-dabani Rabbi fa ahsana ta'dibi. Ya, nah, kata Nabi perilaku saya itu baik. Ya, karena apa? Karena saya dididik oleh Tuhanku. Ya, aku dididik oleh Tuhanku. Itu adab. Jadi adab Nabi itu, perilaku Nabi itu baik. Ya, baik. Yang membaikkannya itu siapa? Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, di sini adab artinya adalah perilaku. Ya, maksudnya perilaku itu sopan santun, ya, sopan santun, cara bicara bagaimana, ya, cara jalan bagaimana, cara duduk bagaimana, di kelas bagaimana, ya. Kalau guru menerangkan apa namanya, dia harus melihat ke guru, ya, tidak menulis juga. Lain guru bicara, lain pula dia yang dia kerjakan. Itu namanya adabnya kena, ya. Nah, jadi peserta didik itu yang pertama memang harus diajarkan adabnya. Adab itu bagaimana? Ya kalau guru menerangkan, didengarkan, dilihat, tidak sibuk dengan kegiatan kita masing-masing, ya. Nah, kalau masuk lokal baca salam dulu ya. Nah, kemudian apa namanya, eh, masuk lokal baca baca salam, bersalaman dengan guru. Itu semua adab. Adab itu dibiasakan, bisa dilatih, ya, bisa dilatih. Dan sumbernya itu dari Islam, dari Al-Qur'an dan hadis. Itu berupa adab itu berupa perilaku yang sifatnya aplikatif, ya, aplikatif yang diterapkan seperti itu ya. Nah, kemudian kalau akhlak, akhlak itu lebih kepada yang di dalamnya, ya. Nah, kalau akhlak itu lebih dipengaruhi oleh hati seseorang, kondisi batin seseorang, dipengaruhi oleh keimanan seseorang, ya, dipengaruhi oleh akidahnya, ya. Nah, kalau ada peserta didik itu ikhlas menuntut ilmu misalnya, ya, tidak ria, tidak mencari gelar, ya, tidak mengharapkan gelar, misalnya seperti itu, ya. Ah, itu adalah ikhlas dalam menuntut ilmu itu masuk akhlak, ya, akhlak dalam akhlak peserta didik, ya, akhlak peserta didik. Jadi antara akhlak dengan adab itu, kalau akhlak itu lebih lebih mendalam, itu dipengaruhi oleh kondisi batinnya dan kondisi keimanannya seperti itu ya. Maka di sekolah-sekolah kan ada pelajaran akidah akhlak gitu ya. Akidah akhlak. Nah, ya. Orang yang berakidah akhlaknya baik ya. Nah, kalau mendidik mahasiswa atau siswa menjadi seorang yang jujur, itu belajar soal akhlak namanya itu. Ya, kalau mendidik apa namanya, siswa supaya ikhlas, ya,
Itu bicara soal akhlak, ya akhlak peserta didik namanya. Tapi kalau masuk lokal, kemudian apa namanya hormat kepada guru, ya, itu yang sifatnya lebih aplikatif itu adalah adab seperti itu, ya. Jadi bisa saja orang dari segi adab baik, ya, baik, tapi dari segi akhlak tidak. Misalnya apa? Siswa itu masuk di hadapan gurunya bagus sekali akhlaknya, ada apa nama adabnya bagus, masuk tidak pernah terlambat, kemudian duduk mendengarkan apa yang diapakan guru, ya. Tapi ketika ujian kepepet dia tidak dapat tidak dapat menjawab soal, dia kepepet melihat catatan misalnya. Artinya kejujurannya kurang, ya. Kejujuran itu berkaitan dengan akidah seseorang, ya. Itu adalah akhlak. Jadi jujurnya seseorang itu adalah akhlak, ya, baik peserta didik maupun pendidik. Ya, amanah seseorang atau tidaknya itu berkaitan dengan akhlak seperti itu. Ya, jadi kalau adab, akhlak itu ukuran benar salahnya itu memang kepada Al-Quran dan hadis. Ya, nah kalau etika, etika itu dari Barat, dari Yunani, ya etos. Artinya dia persoalan baik buruk juga, ukuran baik buruk juga. Tapi yang menjadi pengukurnya itu hanya akal, rasio saja, logika. Ya, kalau baik menurut akal, ya, ya, itu dia lakukan. Ya, jadi rambu-rambunya itu yang mensahkannya itu adalah akal dan pikiran saja dan budaya masyarakat. Maka kalau etika ini bisa jadi berbeda, ya berbeda antara di Barat dengan kita beda etikanya. Di Barat itu siswa ke gurunya bisa bisa saja manggil namanya aja, ya manggil namanya aja. Nah, ya. Bagi kita orang Islam itu adab guru, adab murid ke siswa ada kena itu, ya. Tapi kalau di Barat ukurannya etika saja, tidak masalah, ya. Karena apa? Budayanya seperti itu, ya. Seperti itu. Itu namanya etika. Jadi etika itu bisa saja apa namanya di akhlak termasuk, tapi apa namanya tidak termasuk seperti itu ya. Ukurannya yang menjadi mengukurnya itu hanya akal saja, rasio seperti itu ya. Baik, terus lanjut. Jadi ini ada adab ya, adab atau ya, jadi adab ya. Kalau pendidik Islam mestinya memakai adab dan akhlak gitu ya. Nah, nah, eh, apa yang pertama tadi apa adab peserta didik ya. Nah ini sebenarnya sudah bagus yang diapakan oleh pemakalah Fitri ini. Kalau ada apa namanya ayatnya ya, cuman tinggal menambahkan hadis. Apa ini? Fabima rahmatim minallahi lintalahum. Lintalahum apa? Kasih saya. Lemah Ah, lembut. Layyana ya, lemah lembut ya. Lam Kak Ibu Rosidah kan mengajar huruf tajwid ya, huruf lain ya, lain. Lain itu apa lembut ya. Nah, Lembut. Ya, lin itu layana itu lin itu artinya lemah lembut ya. Satu ini diutamakan adalah pendidik ya. Pendidik itu berlemah lembut ya. Itu adabnya. Jadi kita mau mendidik tidak bisa dengan kasar-kasar ya, tidak bisa dengan kasar-kasar karena apa, karena akan menjauh, justru murid menjauh ya. Tapi ada pula pertanyaan ya, kadang-kadang kita malah disuruh di sekolah itu jangan lemah lembut bu, ya kan ada seperti itu ya, malah kita disuruh pemarah bu, keras ya. Karena apa? Anak-anak sini keras, anak-anak orang kampung semua misalnya, anak-anak orang pasar semua, ya. Ya kalau ibu lemah lembut dia ndak kadedangannya dia murid dia, kan gitu, ya. Jadi yang dituntut untuk murid seperti itu bukannya bukannya apa kasar, tapi tegas, ya, tegas. Tegas. Ah, beda dengan kasar, ya. Kalau Ya. misalnya, ya mungkin saja mereka karena orang-orang pasar atau orang kampung misalnya bicaranya kasar-kasar, ya tidak mesti pula guru menyesuaikan dengan itu. Ya, cukup dengan tegas saja, dengan bahasa yang tetap, ya.
tetap menggunakan bahasa sebagai seorang pendidik seperti itu. Yang diperlukan hanya ketegasan. Ya, tegas tuh ya keras. Ya, kalau terlambat ya ndak boleh masuk misalnya seperti itu ya. Kalau dia bicara kasar ya ditegaskan ya dilarang dengan apa namanya dengan nada yang tegas seperti itu. Itu pertama ya. Kemudian apa lagi? Ghalizal qalbi ya, ghalizal qalbi ini apa? Keras hati. Apa? Qalban ghalidhal qalbi. Ya, keras Hati hati. keras. Keras ya, keras Keras hati hati. ya. Keras hati, ghaliz ya, keras hatinya. Maksudnya egonya itu tinggi. Ya, seolah-olah dia aja yang benar. Ya, oh ini kan kami guru. Ya, ambo lah berpuluh-puluh tahun mengajar. Ya, udah 20 tahun mengajar. Kamu pula yang akan mengkritik. Ya, tidak arogan. Ya, seorang guru pendidik itu tidak arogan. Ya, nah, nah, apa namanya? eh, Tidak ada yang menyatakan dirinya paling hebat ya karena itu juga kesombongan ya karena itu juga kesombongan ana khairum min ya saya lebih baik dari dia saya lebih baik dari orang lain ya itu merupakan kesombongan ya. Nah, maka tidak tidak apa namanya adab seorang guru itu kena ya. Termasuk juga tidak mau dikritik, tidak mau bertanya aja marah dia ya, marah dia. Kalau berhadapan dengan dia harus apa? Harus sami'na wa ta'na. Sementara dia lele-lele aja ya. Belasan jam, 2 jam muridnya duduk di mukunya, di hadapannya, hanya tetap saya menelpon-nelpon baru ya. Mengabaikan murid-muridnya ya itu ada indikasi arogansi ya arogansi maka dalam Islam itu adabnya kena ya. Mungkin kalau ada yang apa seperti itu mungkin dia menerapkan karakter ya, apa namanya etika ya kalau ukuran dengan apa aja, dengan rasio saja itu bisa saja ya. Saya kan ada keperluan misalnya ya. Ada keperluan, kamu harus mengikuti waktu saya. Kamu harus mengikuti waktu saya, harus mengikuti kesempatan saya. Ya, itu kalau ukurannya karakter saja, etika saja masuk atau tidak masuk di akal itu masih diterima. Tapi kalau dalam Islam tidak boleh. Kita dilarang ghalizal qalb. Ya, kita dilarang sebagai menjadi seorang yang arogansi seperti itu. Ya, lam faddu min haulik. Sungguh mereka akan menjauh dari sekelilingmu. Ya. Fa'fu anhum. Nah, ini apa? Maafkan. Pema Maafkan mereka. Pemaaf. Maaf. Pemaaf, ya pemaaf. Jadi guru itu banyak ujiannya, ya banyak tantangannya dan melawanlah murid, ya yang meremehkan guru, yang merasa lebih hebat dari guru, tidak kita tampik banyak, ya. Tapi di sanalah dituntut adab seorang guru, ya memaafkan, bersikap pemaaf, tidak pendendam, ya tidak pendendam. Wastaghfir lahum, apa? Nah, tidak Mohon hanya ampun. memaafkan, didoakan juga dia. Berapa hebatnya tuh, ya. Dia awak memaafkan sesuli. Ini kita sebagai seorang pendidik disuruh malah mendoakan. Ya, orang tuh jelek kelakuannya sama kita, tapi kita dituntut untuk baik kepada peserta didik begitu. Kemudian apa lagi wasyawirhum. Musyawarah ya. Musyawarah. Jadi kadang-kadang masalah pangkal masalah itu antara guru dengan murid itu karena tidak ada musyawarah ya. Ah, jadi musyawarah itu mencapai kesepakatan bersama. Kadang-kadang ada yang sifatnya itu apa istilah Fitri tadi diktator. Ya, sifatnya titah dari raja kepada rakyat. Ya, jangan seperti itu. Kalau dalam Islam, adab guru itu gimana? Wasyawirhum, musyawarah. Bagaimana? Kalian bisa tak? Ya, tentunya dengan tidak memberikan ruang yang lebih apa pula kepada murid untuk apa namanya lebih lebih murid pula yang menentukan waktu guru. Jangan seperti itu, ya.
Kadang-kadang kan ini, ya kadang-kadang entah etika, entah komunikasinya yang salah atau bagaimana, seolah-olah guru pula yang mau menyesuaikan waktunya dengan murid, begitu ya. Itu itu etik apa adab murid kepada guru sudah kena pula tuh. Ya, wasyawirhum fil am. Ya, faiza azamta fatawakkal 'ala Allah. Segitu aja yang dihitam-hitamkan oleh pemakalah ini memaafkan, mendoakan, bermusyawarah. Ya, kalau sudah dilakukan upaya itu tidak juga berhasil maka fatawakkal 'ala Allah. Biasanya kalau sudah diserahkan kepada Allah semua tidak ada yang tidak ada solusinya seperti itu ya. Nah, ini ayatnya ya, lemah lembut ya, apa namanya, hadisnya apa itu? Yang tadi Irham, irhamu apa? man fil ardi. Irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Cocok na Bu. Karo Apa? Bu Rasidah? irhamu Hadisnya, man fil ardi man yarham. la yarham la yurham. Man Iya, la sudah. yarham la yurham. Itu satu. Yang kedua, apa Irham. namanya? Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan ya, falyaqul khairan aw liyasmut. Ya, katakan yang baik-baik, baik-baik bicara. Kalau tidak bisa bicara udah diam aja. Kesalahan-kesalahan murid itu dibawa diam nanti ya dibawa refreshing diam tanpa menyampaikan kata-kata kotor pula, maka nanti suatu saatnya nanti akan balik, akan reda emosi itu. Jangan melampiaskan kata-kata yang tidak baik. Kata Nabi apa la taghdab ya la taghdab jangan marah ya. Ah, gitu. Ya, kemudian apalagi kasih sayang dan lemah lembut. Ya, baik. Ini bisa di apa ya dibaca dalam makalahnya. Kami rasa bisa diapakan dia apalagi pertanyaan pemakalah apa penanya tadi Bu catat sini sebentar. Saat ini murid justru lebih mencontoh apa yang tidak semestinya. Ya, ini ya semestinya yang pertama apa kata Nabi, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Ya, guru sebagai penyambung penyambung estafet Nabi ya mestinya menjadi uswatun hasanah, menjadi contoh yang paling baik. Ya, uswatun hasanah bagi murid. Sekarang itu yang hilang. Ya, itu yang hilang. Guru itu tidak menjadi contoh yang baik lagi. Ya, permasalahannya di mana? Yang pertama, tantangan bagi guru itu semakin ke depan, semakin ke sini, semakin banyak tantangannya. Karena di luar sudah banyak yang bisa, yang menawarkan diri untuk menjadi contoh-contoh, ya. Nah, ada yang baik, ada juga yang tidak baik, ya. Nah, ada yang dan kadang-kadang yang justru yang menjadi contoh itu justru yang tidak baik, ya. Nah, itulah dampak dari kemajuan ilmu dan teknologi. Jadi dengan kemajuan ilmu dan teknologi ini yang tidak baik justru dijadikan contoh bagi apa peserta didik. Guru tidak menjadi uswatun hasanah lagi seperti itu. Maka itulah tantangan bagi guru ya. Bagaimana mengembalikan sosok seorang guru itu menjadi contoh yang baik. Kadang-kadang ini juga pangkalnya di guru juga memang tidak menjadi contoh yang baik. Ya, tidak mampu kita menjadi contoh yang baik bagi murid seperti itu. Kemudian, apalagi pertanyaannya tadi, minta azan ya. Apakah pendidikan hari ini sudah menerapkan? Jadi begini ya, adab ini Bapak Ibu, adab itu eh, apa namanya pembiasaan, ya pembiasaan. Berbicara tentang pembiasaan, tentang tata krama, tentang perilaku itu tidak bicara hanya di masa sekarang saja. Ya betul apa yang disampaikan oleh pemakalah Fitri tadi itu ya. Bicara ada pola asuh semenjak kecil. Jadi adab itu dibiasakan ya. Nah, akhlak apalagi ya, akhlak apalagi itu tidak bicara di masa sekarang saja, tapi jauh di masa lalu ya, di masa lalu. Menuntut anak bertanggung jawab, ya, mendidik anak supaya bertanggung jawab atas apa yang dia perbuat itu tidak hanya bicara ketika kejadian itu terjadi saja, tapi jauh sebelum ini dilatih anak kita itu untuk bertanggung jawab ya atas apa yang dilakukan. Seperti tadi ya
apa dari umur 2 tahun misalnya ya kalau mainan menggunakan mainan ya dilatih dia untuk membereskannya kembali itu sejak usia dini ya. Jadi tidak mempan dengan belajar teori saja ayatnya ini kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun, tidak mempan dengan itu saja ya, tapi yang lebih efektif itu ya dengan pembiasaan. Jadi adab itu dibiasakan ya, dibiasakan sedini mungkin. Nah, tidak muncul dia sendiri dengan sendirinya saja. Ada pepatah Minang katakan apa? Ketek taranjo-anjo, gadang tabau-bau, lah tuo berubah tidur. Ya, itu dia. Kalau kecil kita memaklumi anak kita semua, ya ketek baru ya. Dia masih kecil belum apa. Apa yang dia buat, ibunya yang membereskan. Ya, ibunya yang membereskan semua. Dia masih kecil mana tahu dia ya. Maka dia besarnya terbawa-bawa. Ndak pernah dia bertanggung jawab dengan apa yang dilakukan. Ya, nah yang lebih mirisnya itu kadang-kadang dia buatnya sudah macam-macam. Ya, kadang sudah hamil saja bawa pulang kan itu ya. Itu bagaimana ya? Maka itu sedari awal kita harus menanamkan setiap perbuatan itu akan ada konsekuensinya, akan ada pertanggungjawabannya seperti itu ya. Jadi apa namanya adab, akhlak itu berawal dari sedini mungkin kita menanamkan ya, tidak hanya melalui teori tapi terintegrasi ya. Itu kata Bu apa tadi Bu Rashidah tadi bukan terintegrasi apa istilahnya? Ya, semua semua Terpadu, Bu. terpadu ya, terpadu ya, terpadu atau terintegrasi ya. Jadi eh, apa namanya tidak tidak hanya menumpangkan ke pendidikan akhlak saja, tidak hanya menumpangkan ke pendidikan agama saja ya. Ini bagi ustadz-ustadz, bapak-bapak kepala sekolah, calon kepala dinas ini, maka Masya Allah. ya ah, rancanglah dari sekarang pembelajaran itu semua terpadu ya, terintegrasi. Ya, terintegrasi. Meskipun integrasi ilmu itu nanti ada pula dampak negatif, ada pula dampak positifnya. Tapi yang kita maksud terintegrasi itu adalah semua pembelajaran itu berbasis kepada Al-Quran dan hadis seperti itu. Ya. Dan mengajarkan juga problem solving tadi ya, ada apa, ada anak yang hanya bisa berbuat saja bertanggung jawab tidak ya, maka ditanamkan juga pendidikan itu berbasis problem problem solving ya, dia dilatih dia memecahkan masalahnya sendiri ya, memecahkan masalahnya sendiri itu dari kecil ya, tidak tidak sudah dewasa saja, tidak sudah remaja saja seperti itu. Oh, terus apa lagi? Udah. Jadi intinya pertanyaan tadi sebenarnya itu mengacu kepada ini ya, apakah pendidikan hari ini sudah berhasil menerapkan adab dan etika? Ya, jawabannya tadi eh, yang sudah ada, ya, yang sudah ada, tapi memang sedikit miris kita kalau melihat perkembangan-perkembangan terakhir ya, perkembangan terakhir yang baik adab atau akhlak, baik pendidik maupun peserta didik yang memang apa namanya sangat-sangat apa namanya melanggar aturan kita sebagai beragama. Dan mirisnya itu munculnya dari pendidikan agama pula, ya Pak Alimun. Masya Allah, na'udzubillah. Ya, jadi itu apa? Kalau dilihat tuh apa namanya apa yang tidak diajarkan di pesantren ya? Di pesantren apa ya? Adab kepada guru sehingga bagaimana bersalam dengan guru itu kan adab ya. Kalau bicara soal adab saja itu muridnya sudah tinggi adabnya ya. Tapi bicara juga soal etika, ukuran baik buruk itu tidak menurut agama saja, tapi menurut akal juga ya. Kalau menurut agama, sopan kepada guru, sami'na wa ta'na kepada guru, percaya kepada guru itu sudah oke banget, ya. Tapi coba mainkan juga akalnya, ya, rasionya. Itu apa kalau benar, tidak benar menurut rasio apa? Itu etika jatuhnya, ya. Dengan etika berlawanan itu.
dia harus harus mikir juga, kok sampai segininya saya disuruh ya. Nah, dia harus harus memfilter juga adab-adab itu dengan dengan apa namanya, dengan rasionya. Itu berbasis kepada etika ya. Jadi saling mendukung ya, jangan jangan apa namanya, jangan eh alergi pula etika ke barat-baratan ya. Ada yang bisa diambil etika itu ukuran baik buruknya dengan akal gitu ya, dengan akal. Nah, jadi akal berfungsi di sana. Kalau adab apa namanya, kalau adab saja, akhlak saja ya itu dia, karena dia menerapkan saya harus patuh pada guru saya ya, harus harus patuh kepada orang tua, maka dituruti apa yang dia apakan ya, tapi tidak dia saring dengan baik buruknya dengan akal. Kalau ini sudah tidak masuk lagi nih ya, saya disuruh begini-begini oleh guru saya, akalnya harus harus berfungsi ya. Nah, seperti itu. Tapi terlepaslah dari tipu daya sebenarnya, itu kan ada penipuan-penipuan juga. Ya, penipuan-penipuan, dan ada juga hal-hal lain yang menyebabkan yang terkena di pesantren itu kan kabarnya anak-anak yatim piatu juga kan. Di suatu sisi memang dari segi dari segi ekonomi lemah kan gitu. Ya, jadi tidak kapainya, kebetulan dari pesantrenku menjamin semuanya kan gitu ya. Jadi bicara soal pendidikan, bicara soal adab, akhlak, etika, memang tidak hanya bicara soal pendidikan saja, tidak hanya ya bicara soal pendidikan saja, tapi juga dengan yang lain, terkait juga dengan ekonomi, terkait juga dengan sosial, kebijakan dan lain sebagainya, seperti itu. Baik, Bapak Ibu, mungkin itu yang bisa ditambahkan ya. Sebenarnya banyak lagi adab guru, adab murid ya, apa guru harus adil begitu. Tapi Bapak Ibu sudah menjadi praktisi lah semua ya. Dan tentunya sebagai praktisi Bapak Ibu juga mempunyai sumber dan referensi yang kuat. Ya, apalagi dengan dalil-dalil yang kuat dari Al-Quran dan hadis. Intinya ini pembelajaran sebenarnya kita mengulang-ulang kaji. Karena apa? Pelajaran apa materi ini sudah tidak asing lagi, tapi yang menjadi pertanyaan, kok terjadi semakin ke belakang semakin banyak saja yang terjadi penyimpangan-penyimpangan dalam dunia pendidikan. Mudah-mudahan dengan mengulang-ulang, dengan membicarakan ini, mendiskusikan ini, ah, bisa mengingatkan kita kembali, ya, bisa mengingatkan kita kembali akan sebagaimana mestinya baik adab peserta didik maupun adab pendidik dalam proses menuju manusia yang seutuhnya seperti itu. Mungkin itu saja. Terima kasih sekali lagi kepada Ibu Rosidah selaku moderator dan juga Bapak Ibu semua atas keikutsertaannya dalam pembelajaran ini. Sebentar, Ibu lagi ngajar. Kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Ya. Kasih, Bu. Tunggu Ibu absen dulu ya. Ya, Bu. Alimun Pak hadir. Limun hadir ya. Hadir, Bu. Bu Yaya hadir. Rita hadir. Deti. Hadir, Yoga. Bu. Yoga ada? Tadi Tidak ada ada lagi. Bu. Nah, Tadi ada dia, Bu. tadi ada. Sekarang tidak ada ya. Ya, Bu. Gimana nih? Namanya aja ada nih. Ursida ada. Fitri Wulandari. Hadirah Bu. Faizatul Mujahidah. Hadir, Bu. Muhammad Aulia Afdal di sini ya. Oke. Jamaluddin. Jamal ada? Tidak ada. Tadi ada beliau tuh karena katanya susah sinyal di tempat di kampungnya tadi. Itu beliau ngomong tuh. Oh. Tumben. Kampung ya. Taufik Hidayat. Taufik masih ada? Ada? Ya. Ya, Bu. Siapa? Hadir, Bu. Siapa lagi yang belum ada namanya nih? Yeni Marlina, Bu. Nah, ya ini Muhammad siapa Taufik, lagi? Bu. Muhammad Taufik. Terus? Oke. Rocky, Bu. Rocky ya, Ustaz Rocky. Oke, nanti di apa ya? Yang tidak hadir tanpa alasan, coba diapakan di grup nanti.
Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih banyak, Bu. Ya, Makasih Bu sama-sama. Dokter. Boleh keluar. Oke Ya, ya. Bu.